Alkemis puncak kelas 7. Kalau ini dasar kesombonganmu, hari ini aku akan menunjukkan betapa bodohnya dirimu. Menatap Du Fei sejenak, Long Lingtian mencibir, lalu tiba-tiba menepuk tangan kanannya. Seketika, ia melihat kekuatan mental bawah sadar yang terus-menerus membentuk cengkeraman tangan, yang mencengkeram leher Du Fei dengan sangat kuat. Klik, menghadapi serangan Long Lingtian yang sangat tajam, Du Fei hanya tersenyum tipis, lalu mengepalkan telapak tangannya, dan seketika kekuatan mental yang sangat kuat membentuk perisai di depannya. Ketika serangan Long Lingtian mengenainya, perisai itu hanya berhenti sebentar dan langsung ditangkis. Apakah ini kekuatanmu di tahap sukses kecil dan Zong setengah langkah konyol? Mendengar ejekan Du Fei, tatapan Long Lingtian menjadi dingin, lalu ia bertepuk tangan, dan tiba-tiba selusin pil melayang di udara, melesat ke arah Du Fei. Setiap pil, penuh dengan aroma obat, mengandung niat membasmi yang sangat tajam, bagaikan meteor. Mendengus. Menghadapi pemandangan ini, Du Fei mengepalkan tangan kanannya lagi, dan perisai mental segera berubah menjadi cakar mental dan meraih ke atas dengan ganas. Ledakan. Tepat saat kedua serangan itu bertabrakan, cahaya keemasan tiba-tiba meledak, dan terlihat bahwa serangan mental yang digunakan Du Fei langsung meledak. Kemudian, sekitar selusin pil dengan aura yang sangat tajam tiba-tiba melesat ke arah wajah Du Fei. Ding ding ding. Namun, ekspresi Du Fei sama sekali tidak berubah dalam menghadapi serangan yang sangat dahsyat ini. Ia hanya mengepalkan telapak tangannya lagi, lalu tiba-tiba kekuatan mental yang semakin dahsyat meledak, membentuk tombak. Dengan gerakan pergelangan tangan Du Fei, ia berhasil menahan serangan Long Lingtian yang cukup kuat. Melihat pertempuran yang langsung bergejolak, ekspresi orang-orang dari 5 keluarga Yun Sui berubah sedikit aneh. Meskipun Long Lingtian hanya berada di level setengah langkah dan Zong, perlu diketahui bahwa di jalur alkimia, membuat kemajuan sangatlah sulit. Dan kekuatan Long Lingtian di level setengah langkah dan Zong sangat langka dan tajam di antara 5 keluarga Yun Sui. Namun, bahkan dengan kekuatannya, dia tidak bisa memaksa Du Fei mundur bahkan setengah langkah. Jika Du Fei menggunakan keterampilan bela dirinya untuk melawan Long Lingtian, mungkin orang-orang ini tidak akan begitu terkejut, tetapi agak sulit membayangkan bahwa dia menggunakan keterampilan alkimia untuk melawannya. Orang ini, kekuatannya dalam alkimia telah meningkat pesat. Du Qian menatap sosok Du Fei, dengan keterkejutan terpancar di wajahnya. Ia tentu tahu bahwa Du Fei adalah seorang jenius yang menguasai alkimia dan seni bela diri, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa hanya dalam waktu kurang dari setahun, ia benar-benar bisa bersaing dengan seorang jenius seperti Long Lingtian. Long Aotian menatap pemandangan itu, alisnya sedikit berkerut. Jika ia ingat dengan benar, belum lama ini, Du Fei hanyalah seekor semut di matanya. Meskipun ia tidak membasminya karena berbagai alasan, bukan berarti ia sangat menghargainya. Kalau tidak, dengan kekuatan keluarga Yun Sui Long, siapa yang tidak bisa dibasmi dan sekarang, Long Aotian sepertinya memiliki firasat samar bahwa kecerobohannya lah yang membuat orang ini tumbuh. Pertumbuhan ini sedikit mengejutkannya, tapi itu hanya kejutan. Di mata seorang jenius seperti dirinya, Du Fei biasa saja. Mungkin, di saat yang tepat, aku harus bertindak untuk menyelesaikan masalah ini lebih awal. Gumamnya dalam hati, lalu secerca ejekan melintas di wajah Long Aotian. Pikirannya agak tidak sesuai dengan identitasnya sebagai seorang jenius super. Long Lingtian, kalau cuma ini yang kau punya, cepatlah pergi dari sini dan jangan mempermalukan keluarga Yun Sui Longmu. Dengan jentikan tangan kanannya, ia menangkis serangan terkuat Long Lingtian, lalu Du Fei berkata sambil tersenyum tipis. Ia bukan lagi seorang pemula yang hanya mengandalkan kekuatan mental. Kini, kendalinya atas kekuatan mental telah mencapai puncak presisi. Jadi, meskipun serangan Long Lingtian sangat tajam, serangan itu sama sekali tidak efektif melawan serangan canggih Du Fei. Lidahmu tajam sekali. Ditertawakan oleh Du Fei, wajah Long Lingtian sedikit berubah. Kemudian, ia mengepalkan tangan kanannya dengan kuat, dan tiba-tiba pil-pil yang melayang di udara berkumpul dalam sekejap, lalu samar-samar membentuk semacam formasi, dan menekan kuat ke arah Du Fei. Keterampilan dan menjadi transformasi bintang 7. Mendengus. Melihat gerakan ini, Du Fei mencibir, lalu menamparkan tangan kanannya dengan keras. Pada saat yang sama, beberapa pil muncul di telapak tangannya. Kemudian Du Fei memegang pil itu dengan satu tangan dan melemparkannya ke depan dengan keras. Keterampilan dan membalikkan alam semesta. Ledakan. Dua keterampilan alkimia yang sangat kuat itu bertabrakan dalam sekejap, dan kemudian dua angin kencang yang mengandung aroma obat menyebar dalam sekejap. Kemudian, di hadapan banyak orang yang ketakutan,
kedua keterampilan alkimia itu langsung meledak di udara. Ledakan. Melihat pemandangan ini, raut wajah Long Lingtian tiba-tiba berubah, lalu tiba-tiba dia melangkah ke udara, tubuhnya mendadak mundur ke belakang seakan-akan dia telah bertemu hantu, kilatan kepanikan pun terpancar di matanya. Long Lingtian, kau mengaku sebagai ahli alam sukses kecil sekte alkimia setengah langkah, tapi ternyata kau sangat lemah dalam menggunakan teknik alkimia. Sepertinya kau butuh aku untuk mengajarimu apa itu teknik alkimia sejati. Sosok Du Fei juga melayang di udara tanpa bergerak, dan sayap transparan di belakangnya menopangnya seperti dewa perang, perkasa dan mendominasi. Setelah menatap Long Lingtian dengan acuh tak acuh, Du Fei tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, dan langsung melihat ramuan obat yang tak terhitung jumlahnya berterbangan keluar dari cincin roh hitamnya. Kemudian, di hadapan banyak orang yang terkejut, ramuan-ramuan itu langsung berubah menjadi cairan obat, lalu dengan cepat memadat. Tentu saja, apa yang memadat saat ini tentu saja tidak bisa disebut pil. Kalau boleh dibilang, itu hanyalah pil limbah. Long Lingtian, perhatikan baik-baik. Inilah seni alkimia yang sesungguhnya. Telapak kejutan Ibel inti emas. Du Fei tertawa terbahak-bahak ke langit, lalu mengepalkan telapak tangan kanannya dengan kuat. Tiba-tiba, ia melihat gelombang kekuatan mental menyapu. Kemudian, sebuah telapak tangan emas yang mengandung cahaya keemasan dan kekuatan obat tak terbatas langsung muncul di udara, dan dari telapak tangan itu, cahaya keemasan menyebar, sungguh mengejutkan. Telapak tangan emas mengembun, tetapi Du Fei tidak memberi Long Lingtian kesempatan untuk bereaksi. Ia hanya mengepalkan tangan kanannya dengan keras, lalu menamparnya ke bawah. Seketika, di mata banyak orang yang terkejut, telapak tangan emas raksasa yang melayang di udara menamparkan Long Lingtian dengan keras. Kakak-kakak, ketika telapak tangan emas itu menekan, bahkan energi vital langit dan bumi pun seketika tertahan, menimbulkan suara dengungan. Di bawah telapak tangan ini, langit dan bumi seakan terbalik, dan matahari serta bulan berubah drastis. Di bawah tekanan angin yang mengerikan ini, secercah ketakutan melintas di mata Long Lingtian. Pada saat yang sama, suara gemetar juga terdengar dari kedalaman tenggorokannya. Kelas 6, tingkat terhormat, keterampilan ramuan. Guncangan hebat itu membuat Long Lingtian hampir kehilangan tenaga untuk bereaksi, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah yang terkuat, jadi dia bereaksi hampir seketika, lalu dia menggertakkan giginya, dan sejumlah besar pil keluar dari lengan bajunya lagi. Keahlian ramuan ajaib. Ramuan ajaib itu berubah menjadi naga awan. Dengan teriakan pelan, kekuatan ramuan ajaib itu langsung membentuk seekor naga awan ilusi, lalu melesat menuju telapak tangan emas yang membombardir dari udara dengan momentum yang tidak bisa kembali. Yun Jiao adalah eksistensi superior di antara monster. Di zaman kuno, ia juga memiliki darah monster legendaris, naga, di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, meskipun jurus Long Lingtian hanya merupakan jurus ramuan tingkat 7, karena mengandung sebagian kekuatan naga awan, jurus itu juga mengeluarkan kekuatan yang amat dahsyat. Kakak-kakak, di bawah tatapan mata banyak orang, naga awan eliksir itu menghantam telapak tangan emas yang menerjang dari udara dengan ganas. Seketika, serangkaian raungan memekakkan telinga meletus, diikuti oleh gelombang dahsyat yang langsung menyapu. Meskipun pertempuran semacam ini tidak memiliki momentum yang mengejutkan seperti perang seni bela diri, bahaya di dalamnya berada di luar imajinasi orang biasa. Di bawah hantaman naga awan eliksir, kekuatan Long Lingtian, yang telah mencapai setengah langkah menuju tahap kesuksesan kecil sekte eliksir, sepenuhnya teruji. Telapak tangan logam yang menekan ke bawah di udara ternyata retak di permukaannya akibat hantaman naga awan eliksir. Namun, di saat yang sama, dengan serangan balik Long Lingtian yang kuat, retakan terus muncul di naga awan eliksir. Jelas saja, kemampuan alkimia mereka berdua bisa runtuh kapan saja. Serangan kedua orang ini begitu dahsyat dan mendominasi hingga mengejutkan. Saking dahsyatnya, orang-orang langsung menyadari bahwa ketika kedua orang ini menyerang, mereka mungkin menggunakan kartu truf mereka. Saya khawatir tidak ada satupun dari mereka yang berniat menahan diri. Hancurkan untukku. Melihat pemandangan ini, Long Lingtian berteriak keras, lalu menggigit lidahnya dengan keras, dan seteguk darah langsung menyembur keluar. Kekuatan Danyao Yunjiao langsung meningkat sedikit, dan ia menerkam ke depan dengan ganas. Mendengus. Melihat pemandangan ini, ekspresi Du Fei tidak berubah sama sekali. Ia hanya membalikkan telapak tangannya yang terkepal sedikit, lalu menepuknya dengan keras. Telapak kejutan Ibel inti emas. Tekan. Ledakan. Tiba-tiba, cahaya keemasan menyambar telapak tangan yang awalnya terbuka, lalu tercium aroma obat yang kuat. Lalu, di bawah tatapan tak percaya Long Lingtian,
dengan aura yang semakin ganas, ia menamparnya dengan keras. Pada saat ini, naga awan pil dengan sedikit darah tampak rapuh seperti benda, hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, cibiran langsung menyebar ke seluruh tempat kejadian. Setengah langkah menuju sekte dan tak lebih dari ini, sampah. Bum bum bum. Di udara, saat telapak tangan emas itu menebas, seluruh langit seketika menjadi sunyi dalam lautan keemasan. Kemudian, di depan mata banyak orang, dua sosok terlihat terbang menjauh dari udara hampir bersamaan, keduanya terbanting keras ke tanah. Namun, salah satu dari kedua sosok itu jatuh dengan cara yang sangat canggung, dan seketika, di depan mata banyak orang, sosok itu meluncur langsung ke tanah, meninggalkan jejak yang dalam. Pemandangan ini menyebabkan banyak orang merasakan sakit di mata mereka. Tertawa, seruan napas yang tak terhitung jumlahnya bergema seketika, saat semua orang menyadari di saat berikutnya bahwa orang yang ditolak itu tidak lain adalah jenius tertinggi keluarga Yun Suilong, Long Lingtian. Seluruh alun-alun menjadi sangat sunyi saat ini, terutama orang-orang dari 5 keluarga Yun Sui. Tatapan mengerikan mereka semua tertuju pada orang-orang di bawah. Orang-orang ini tahu betul betapa kuatnya Long Lingtian. Kekuatan tempurnya sudah setengah langkah menuju ranah kesuksesan kecil sekte, dan bisa dikatakan dia adalah sosok yang paling unggul. Bahkan jika dia menghadapi orang kuat yang setengah langkah menuju ranah kesuksesan besar sekte, bahkan jika dia tidak bisa melawan, dia masih bisa mundur. Tapi sekarang, dengan kekuatan seperti itu, dia malah berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Saat ini, wajah kelima keluarga Yun Sui, terutama keluarga Yun Sui Long, memerah. Lagi pula, ditampar di depan umum sama sekali tidak menyenangkan. Ini, dia benar-benar menang. Du Qian tercengang. Ia melirik Long Lingtian yang berantakan, lalu Du Fei, yang meskipun juga mundur dengan kasar, tampak jauh lebih santai. Tiba-tiba, gelombang keterkejutan menggenang di hatinya. Dulu ketika Du Fei bergabung dengan keluarga Du, dia benar-benar pecundang, bahkan seorang junior di keluarga yang telah mencapai tingkat keempat tempering tubuh pun bisa menindasnya. Namun hanya dalam 2 tahun, dia benar-benar mampu menghadapi seorang ahli alam sukses kecil dan Zong setengah langkah secara langsung dan tetap tak terkalahkan. Bakat luar biasa, kemajuan luar biasa, bahkan kata jenius super pun tak mampu menggambarkannya. Du Fei ini benar-benar sosok setingkat Ibel. Jika Du Qian tidak begitu mengenal latar belakang Du Fei, ia bahkan akan meragukan apakah Du Fei adalah Ibel super dari sekte atau keluarga besar. Di samping Du Qian, Du Xuan tak kuasa menahan diri untuk mengangkat tangan dan menutup mulutnya. Meskipun ia sangat menghormati Du Fei, ia tak pernah menyangka Du Fei bisa menunjukkan kemampuan bertarung sehebat itu dalam sekejap. Saat ini, meskipun temperamennya seperti itu, Du Xuan tak kuasa menahan rasa sesal. Jika ia turun tangan untuk Du Fei, si jenius ini pasti berasal dari keluarga Du Yun Sui. Tak ada jalan lain. Jika para tetua keluarga tahu tentang ini, mereka mungkin akan menyalahkannya karena tidak bertindak. Memikirkan hal ini, Du Xuan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia benar-benar mengalahkan Ling Tian. Tangan Long Ao Tian, yang awalnya berada di belakangnya, tanpa sadar menggenggamnya. Dia tidak pernah percaya Du Fei akan mencapai sesuatu yang luar biasa. Banyaknya pelariannya dari tangannya hanyalah kecelakaan. Tapi dia tidak pernah membayangkan semut saat itu akan tumbuh hingga tingkat seperti itu. Meskipun Long Lingtian juga seorang pemimpin keluarga, masih ada perbedaan yang sangat besar dibandingkan dengan Long Ao Tian. Namun, bagaimanapun juga, seorang junior yang bahkan tidak tahu apa itu Ki sejati hari itu mampu mengalahkan Long Lingtian. Ini harus ditanggapi dengan serius. Terlebih lagi, dia masih menggunakan kekuatan alkimia. Anak ini sebenarnya berlatih alkimia dan bela diri. Jika kekuatan bela dirinya juga berbakat, mungkin akan jadi masalah besar. Memikirkan hal ini, Long Ao Tian perlahan mengalihkan pandangannya ke Du Fei, dan sedikit rasa dingin melonjak di kedalaman matanya. Kekuatan orang ini jadi lebih kuat. Yun Yuking juga melirik Du Fei, tapi dia sudah tahu kekuatan Du Fei, jadi dia tidak seterkejut yang lain. Namun, dia tidak menyangka Du Fei harus membayar mahal untuk menghadapi Long Lingtian hari itu. Dalam waktu kurang dari beberapa bulan, dia bisa mencapai ini dengan kekuatan sekecil itu. Sungguh mengejutkan. Di tengah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, Du Fei, yang berdiri di tanah, menatap Long Lingtian yang tampak sangat malu dengan tatapan acuh tak acuh. Ia juga merasakan sakit di bagian tengah alisnya. Lagi pula, serangan balik seorang kultivator kuat yang baru saja memasuki tahap kesuksesan kecil sekte ini tentu saja tidak mudah. Namun, bagaimanapun juga,
ia sudah berkali-kali lipat lebih baik daripada Long Lingtian. Engah, tak jauh dari situ, Long Lingtian terhuyung berdiri, dan pada saat yang sama, seteguk darah menyembur keluar. Menatap Du Fei di depannya dengan wajah muram, ia tak percaya Du Fei bisa mengalahkannya hanya dengan mengandalkan kekuatan alkimia yang selalu dibanggakannya. Beberapa bulan yang lalu, meskipun ia menderita sedikit kerugian, setidaknya itu karena ia lemah, sementara Du Fei menggunakan seni bela diri tingkat tinggi yang diwarisi dari Raja Pil. Namun kali ini, tidak ada situasi seperti itu, jadi kekalahan ini, bahkan saat ini, Long Lingtian sendiri merasa sedikit tidak percaya. Dia benar-benar tidak percaya bagaimana seekor semut bisa memaksanya sampai ke titik ini. Bukankah kau berlatih alkimia dan bela diri sepertiku karena pemenang alkimia sudah ditentukan? Sepertinya kita harus bertanding bela diri selanjutnya. Melihat Long Lingtian yang kesal, Du Fei tiba-tiba tersenyum tipis, lalu menepuk tangan kanannya, dan sebuah tombak muncul di telapak tangannya. Kemudian, ia mengarahkan jari-jari kakinya dan mengayunkan tombak di tangannya dengan ganas, langsung merobek udara. Dengan aura pembasmi yang sangat tajam, ia menerkam Long Lingtian. Melihat tindakan Du Fei, ekspresi Long Lingtian tiba-tiba berubah. Dia tentu tahu betapa kejam dan tak berperasaannya Du Fei. Jika tetua ketiga tidak turun tangan terakhir kali, orang ini pasti sudah lama membasminya. Dan kali ini, memikirkan hal ini, wajah Long Lingtian memucat, dan ia tak lagi peduli dengan citranya. Ia malah menghentakkan kakinya ke tanah dan mundur. Mau tanding bela diri sama dia lucu banget. Terakhir kali aku nggak sebanding sama dia, jadi sekarang dia mau mati aja. Melihat tindakannya, Du Fei mencibir. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan untuk membasmi semua orang kuat dari keluarga Yun Suilong yang hadir, dia masih memiliki kemampuan untuk membasmi Long Lingtian. Begitu memikirkan hal ini, ia menghentakkan kakinya dengan keras di udara, dan teknik pil campuran serta teknik tempering tubuh perunggu di tubuhnya langsung aktif. Dalam sekejap, ia muncul di atas kepala Long Lingtian, lalu mengayunkan tombak api jatuh di tangannya, dan ujung tombak itu telah menebas ke arah dada Long Lingtian. Junior, tuan mudaku sudah dikalahkan, apa kau masih ingin membasminya? Namun, tepat saat tembakan itu hendak mengenai dada Long Lingtian, tiba-tiba terdengar teriakan pelan, diikuti dengan guncangan hebat di langit dan bumi. Aura dahsyat bagaikan gunung yang menekan kepala, menekan ke arah Du Fei. Dentang, pada saat ini, Du Fei tiba-tiba berbalik dan mengayunkan tombak api jatuh di tangannya ke belakang. Tiba-tiba, terdengar suara logam beradu. Kemudian tubuh Du Fei bergetar hebat di udara, lalu ia mundur puluhan langkah dalam sekejap, bergesekan dengan tanah. Angin kencang bertiup di udara, dan Du Fei mundur puluhan langkah di tanah sebelum berhenti dengan agak malu. Saat ia berhenti, tenggorokannya terasa manis dan seteguk darah menyembur keluar. Du Fei, pada saat ini, tiga sosok bergegas keluar hampir bersamaan, tetapi ketika mereka melihat sosok dua lainnya, ketiganya membeku pada saat yang sama, dan tatapan mereka yang agak aneh dan khawatir langsung tertuju pada Du Fei. Adegan ini bahkan lebih mengejutkan daripada pertempuran mengejutkan tadi. Melihat ketiga sosok cantik yang tiba-tiba muncul, banyak orang merasa pusing. Yu Suang-Suang dari Bairimen, Yun Yuking dari keluarga Yun Sui-yun, dan Du Qian dari keluarga Yun Sui-du. Seseorang berbicara dengan marah dengan suara tertekan, dan begitu suara itu keluar, kecuali Yun Yuking, wajah kedua sosok lainnya memerah. Melihat pemandangan ini, mulut Du Fei berkedut. Apa sebenarnya yang direncanakan ketiga wanita ini di saat kritis ini? Namun, saat ini ia sedang tidak ingin memikirkan hal-hal itu, tetapi matanya tertuju pada tempat ia baru saja berdiri. Di sana, seorang lelaki tua berjubah abu-abu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan tatapan acuh tak acuhnya tertuju pada Du Fei. Master seni bela diri tingkat rendah tingkat 6. Setelah terkejut dengan situasi di sini sejenak, perhatian semua orang sekali lagi tertuju pada lelaki tua itu, dan kemudian banyak orang tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Ada banyak orang kuat yang telah mencapai tingkat sekte seni bela diri, tetapi hanya ada sedikit orang kuat sekte seni bela diri sejati di seluruh dinasti Daan. Apakah dia benar-benar seorang master bela diri tingkat rendah tingkat 6? Merasakan aura kuat lelaki tua itu, tatapan Du Fei sedikit dingin, tetapi ia tidak merasa takut sama sekali. Ini bukan pertama kalinya ia melihat lelaki tua ini, dan kali ini, keterkejutan yang ditimbulkannya jauh lebih ringan daripada sebelumnya. Karena itu, setelah menatap lelaki tua itu sejenak, Du Fei tiba-tiba tersenyum aneh dan berkata perlahan, "Hantu tua. Kau lagi." Tetua ketiga, melihat lelaki tua yang tiba-tiba muncul di hadapannya,
Long Lingtian berkata dengan kejam seolah-olah ia telah menemukan jalan keluar, basmi bocah ini. Kita membiarkannya pergi terakhir kali, dan kita benar-benar berakhir memelihara seekor harimau. Tetua ketiga melirik Long Lingtian dengan tatapan acuh tak acuh, lalu menatap Du Fei dengan tenang dan berkata perlahan, Du Fei, kami cukup murah hati membiarkanmu lolos terakhir kali. Tapi kau masih begitu sombong sekarang. Apa kau pikir kami tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Mulut Du Fei sedikit berkedut, dan dia berkata dengan ringan, jika kau tidak bertindak terakhir kali, orang ini pasti sudah jadi mayat sekarang. Kali ini, kau bertindak lagi. Sepertinya generasi muda keluarga Yun Suilongmu benar-benar kuat dan mendominasi. Setiap kali mereka keluar, mereka selalu membawa seorang pengasuh yang merupakan master seni bela diri tingkat 6. Aku sangat mengagumimu. Kata-kata Du Fei kembali menggemparkan arena. Menghadapi seorang pendekar tingkat 6, ia masih begitu kuat. Dan dilihat dari percakapan kedua belah pihak, sepertinya Long Lingtian ini telah jatuh ke tangan Du Fei lebih dari sekali. Memikirkan hal ini, banyak orang memandang arena dengan penuh semangat. Sepertinya kau benar-benar lelah hidup. Tetua berjubah abu-abu itu menatap Du Fei, kilatan dingin terpancar di matanya. Niat membasmi yang tak tersamar terpancar darinya, hampir membekukan seluruh pemandangan. Du Fei tidak hanya mengalahkan Long Lingtian, ia juga mengabaikannya, tetua ketiga klan Yun Suilong, tanpa berpikir dua kali. Jika ia tidak menghancurkannya sampai mati, orang lain mungkin akan menganggap klan Yun Suilong tak berguna. Melihat penampilan lelaki tua berjubah abu-abu itu, Du Fei tidak berniat mundur. Sebaliknya, ia menghentakkan kakinya dengan keras, dan aura yang sangat dingin memancar darinya, menyebabkan auranya terus meningkat. Ia juga menjentikkan tangannya dan segera menarik kembali tombak api jatuh. Tatapan waspadanya tertuju pada lelaki tua berjubah abu-abu itu. Ia tahu bahwa jika ia bertarung, satu-satunya kesempatannya adalah menggunakan semua kartu asnya. Jika tidak, meskipun ia kuat sekarang, ia tetap bukan apa-apa di mata seorang ahli bela diri sejati. Melihat Du Fei benar-benar akan bertarung melawan seorang master bela diri tingkat rendah tingkat 6, seluruh pemandangan langsung menjadi sangat aneh, dan banyak orang segera mundur. Lagi pula, jika sosok seperti ini, yang berdiri di puncak dinasti Daan, bergerak, kekuatannya mungkin akan menyebabkan gunung runtuh dan laut menguap. Haha, hantu tua Long Bai, kau memang tetua di keluarga Yun Suilong, tapi sekarang kau malah menyerang junior. Apa kau tidak malu masalah antar junior seharusnya diselesaikan oleh junior? Kalau kau mau bertindak, sepertinya keluarga Yun Sui Duku tidak bisa hanya diam saja, kan? Tepat ketika semua orang mengira keduanya akan langsung menyerang, tawa kecil tiba-tiba terdengar. Kemudian, di antara orang-orang kuat keluarga Yun Suidu, seorang lelaki tua yang selalu sangat rendah hati tiba-tiba melangkah ke tanah dan muncul di hadapan orang banyak. Dengan senyum tipis di wajahnya, ia menatap Long Bai, yang disebut sebagai tetua ketiga, dan berbicara perlahan. Du Hao, melihat orang ini muncul, wajah Long Bai tetap tidak berubah, tetapi secercah ketakutan melintas di matanya. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan senyum palsu karena tetua pelindung keluarga Yun Suidu-mu sudah bicara, aku tidak sanggup lagi melawan kalian, anak muda. Namun, sepertinya masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena hantu tua sepertiku tidak memenuhi syarat untuk mengurusi urusan generasi muda, maka biarlah generasi muda yang mengurusi urusan antar generasi. Kurasa kau, tetua Du Hao, tidak keberatan, kan? Setelah menyipitkan mata dan menatap Du Hao sejenak, Long Bai tersenyum muram. Kemudian tatapannya sedikit beralih dan jatuh pada Long Aotian di udara. Tuan Muda Aotian, perilaku orang ini merupakan penghinaan besar bagi reputasi keluarga Yun Suilongku. Jadi, meskipun masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, Tuan Muda Aotian, urusan antar generasi seharusnya ditangani oleh generasi muda, kan? Haha, apa yang kau bicarakan? Tetua ketiga sepupu Lingtian dan aku punya hubungan yang sangat baik. Bahkan jika tetua ketiga tidak mengatakan apa-apa, aku pasti akan membelanya. Mendengar ini, Long Aotian pun tersenyum tipis, lalu tatapannya bergerak sedikit, perlahan jatuh pada Du Fei. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan tenang, Du Fei, persahabatan kita bukan yang pertama atau kedua kalinya. Jika kau bersujud dan meminta maaf sekarang, aku akan berpura-pura masalah ini tidak pernah terjadi. Jika kau terus berhayal, mungkin, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan seperti sebelumnya. Saat Long Aotian mengatakan ini, seluruh alun-alun kuno kembali terkesiap. Ekspresi Duqian, Yu Suang-Suang, Yun Yuking, dan yang lainnya sedikit muram, karena berdasarkan pemahaman mereka tentang Du Fei,
orang ini jelas tipe yang akan menyerah pada taktik lunak, bukan taktik keras. Seperti yang diduga, setelah mendengar kata-kata Long Aotian, ekspresi Du Fei tetap sama. Ia hanya menatap Long Aotian sejenak, lalu tiba-tiba menyeringai dan berkata perlahan, jenius terbaik keluarga Yun Suilong. Murid inti Sekte Junwu, nomor 1 di generasi muda dinasti Daan. Long Aotian, kau tidak akan lupa apa yang kukatakan hari itu, kan mungkin kau pikir aku lupa, atau mungkin kau sendiri yang lupa. Kalau begitu, bagaimana kalau kukatakan lagi hari ini? Long Aotian, aku pernah berkata hari itu, jika aku tidak mati, bahkan jika aku harus naik ke surga atau turun ke bumi, aku akan tetap menguasai ilmu bela diri yang tiada taraf. Aku tidak akan pernah puas sampai aku memusnahkan seluruh keluargamu dan memusnahkan ke-9 klanmu. Sekeras apapun, aku akan menyeret orang di belakangmu dan membalaskan dendam seluruh keluargaku. Jika ada dewa di belakangmu, aku akan membasminya, jika itu Buddha, aku akan membasmi Buddha. Jika ada surga di belakangmu, aku, Du Fei, akan menelan surga ini. Dan hari ini, dimulai dari Anda. Begitu dia selesai berbicara, Du Fei menghentakkan kakinya keras, dan energi dingin yang bergulung-gulung langsung menyebar, mengubah seluruh alun-alun menjadi dunia es dan salju. Teriakan dahsyat yang diselimuti energi sejati yang dahsyat itu langsung meledak ke segala arah, menggema di antara langit dan bumi. Niat membasmi yang tersirat dalam kata-kata ini membuat seluruh tubuh anggota keluarga Yun Suilong yang hadir merinding. Dan wajah Long Aotian langsung berubah muram bagai guntur. Kali ini, tidak seperti sebelumnya, ia mungkin mengira kata-kata Du Fei hanya lelucon. Tapi kali ini, niat membasmi yang tersirat dalam kata-kata ini bahkan membuat Long Aotian merasa ngeri. Setelah mendengar ini, ekspresi banyak orang di lapangan sedikit berubah. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi antara Du Fei dan Long Aotian, mereka dapat merasakan dari niat membasmi dan kata-kata Du Fei bahwa dendam di antara keduanya begitu besar sehingga sulit dijelaskan bahkan jika semua air di laut dicurahkan. Banyak orang merasakan darah mereka mendidih setelah mendengar kata-kata Du Fei. Seorang diri, ia menghadapi keluarga kuat seperti keluarga Yun Suilong dan seorang jenius seperti Long Aotian. Bukan hanya pantang menyerah, tetapi juga begitu tegas dalam membasmi. Bahkan mereka yang awalnya tidak memiliki kesan baik tentang Du Fei pun tak kuasa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati melihat kesombongannya. Dan kemudian, mata semua orang langsung tertuju pada Long Aotian. Mereka ingin tahu bagaimana Long Aotian akan bereaksi dalam situasi seperti itu. Long Aotian pura-pura tidak memperhatikan berbagai tatapan dari sekelilingnya. Ia menatap Du Fei dengan tatapan acuh tak acuh, niat membasmi terpancar di matanya. Setelah beberapa saat, ia mencibir dan berkata dengan suara dingin, sepertinya beberapa kali aku menunjukkan belas kasihan kepadamu sebelumnya justru membuatmu semakin sombong. Kalau kau benar-benar punya kemampuan itu, aku pasti sudah mati berkali-kali. Tapi fakta bahwa aku berdiri di sini sekarang hanya membuktikan bahwa apa yang kau sebut sebagai kejeniusan super itu tidak lebih dari itu. Du Fei mencibir dan membalasnya tanpa basa-basi. Oke, bagus sekali. Karena kau sudah lelah hidup, mati saja. Ekspresi Long Aotian semakin acuh tak acuh, dan kemudian ia seolah kehilangan sifat bicaranya yang biasa saja. Ia baru saja menginjak tanah, dan energi sejati yang keluar dari tubuhnya langsung menyebar, langsung menyebabkan vitalitas seluruh dunia terguncang. Pada saat ini, kekuatannya yang setengah langkah menuju kesempurnaan besar sekte bela diri tidak diragukan lagi terungkap. Dan kekuatannya, meskipun keduanya berada di level master seni bela diri setengah langkah, jelas lebih kuat daripada Leng Yan. Meskipun dia tidak sehebat master seni bela diri kelas 6 Long Bai barusan, dia pasti bisa membuat wajah orang berubah drastis. Namun, tepat ketika kedua pria itu hampir bertarung, tiba-tiba, mereka melihat gelombang dahsyat meletus dari gapura kuno. Di bawah gelombang ini, bahkan orang-orang sekuat Long Aotian, Du Fei, dan lainnya yang melayang di udara langsung terhempas ke tanah. Kemudian, semua orang menatap gapura itu. Dari atas gapura, sinar aura kuno terpancar terus-menerus. Di hadapan kekuatan langit dan bumi seperti itu, tak seorang pun bisa mengabaikannya sedikit pun. Segel alam es milenium telah melemah. Di alun-alun kuno, setelah hening sejenak, seseorang berbicara dengan suara pelan. Namun, kata-kata ini membuat banyak orang bersemangat. Banyak orang mengerti bahwa setelah segelnya melemah, mereka akan dapat memasuki kemurnian es milenium. Apa tidak ingin bertarung lagi? Du Fei mendarat di tanah dan menatap Long Aotian dengan acuh tak acuh. Ia bisa dengan jelas merasakan bahwa niat membasmi Long Aotian telah mereda karena perubahan pada gapura kuno itu. Karena itu,
Ia menyeringai tipis dan mencibir. Mendengar ini, Long Aotian menoleh dan menatap Du Fei sejenak, lalu mencibir dan berkata perlahan, kamu beruntung kali ini, tapi kalau kamu pintar, lebih baik kamu keluar sekarang juga. Kalau tidak, kalau kamu bertemu dengannya di alam es milenium, kamu tidak akan seberuntung itu. Setelah mengatakan itu, Long Aotian tidak lagi menatap Du Fei, melainkan berjinjit dan mendarat di depan kerumunan. Tatapannya yang serius langsung tertuju pada badai salju yang perlahan mereda di gapura kuno. Melihat tindakan Long Aotian, mata Du Fei sedikit menyipit. Ia tentu saja mengerti bahwa Long Aotian pasti ingin menamparnya sampai mati, tetapi saat ini ia mampu menekan niat membasmi di dalam hatinya. Hanya ada satu alasan untuk itu, yaitu kerjasama antara 5 keluarga Yun Sui kali ini pasti sangat penting, begitu penting sehingga mereka bisa mengabaikan apapun demi itu. Dan di dunia es berusia 1000 tahun ini, hal-hal yang dapat menarik perhatian 5 keluarga Yun Sui. Saya khawatir, setelah memikirkannya, hanya ada sedikit. Ketika Du Fei memikirkan hal ini, sedikit rasa dingin muncul di sudut mulutnya. Sepertinya waktu penyelesaian urusan antara dirinya dan keluarga Yun Sui Long tidak akan lama lagi. Apakah kamu baik-baik saja? Melihat situasi tegang telah menghilang, Yu Suang-suang melesat dan mendarat di samping Du Fei, lalu berbisik. Tidak apa-apa, dia hanya Long Lingtian. Dia tidak punya kualifikasi untuk merepotkanku, kata Du Fei tenang. Kemudian, tatapannya sedikit bergeser dan jatuh pada gapura kuno itu. Sepertinya kita tidak bisa terus bekerja sama kali ini. Apakah karena mereka warna aneh melintas di mata Yu Suang-suang, lalu dia berkata dengan sedikit aneh. Mendengar ini, Du Fei sedikit tertegun, lalu dia berbalik mengikuti tatapan Yu Suang-suang, lalu senyum kecut muncul di wajahnya. Bagaimana mungkin aku bisa melupakan masalah ini? Dalam penglihatan Du Fei yang agak aneh, dia melihat sosok Yun Yuking dan Duqian mendarat di sampingnya hampir pada saat yang bersamaan. Apakah kamu baik-baik saja? Yun Yuking melirik Yu Suang-suang dengan ringan sebelum berbicara perlahan. Terima kasih Nona Yun atas perhatianmu, tapi aku benar-benar tidak ada urusan. Du Fei menyeka keringat di dahinya dan berkata dengan suara rendah. Benarkah Duqian, yang terjatuh ke samping, melirik kedua wanita lainnya, lalu melirik dadanya sendiri dengan tatapan agak aneh sebelum mengerucutkan bibirnya dan berkata ringan, Du Fei, ini pengalamanmu, kan kenapa semakin banyak pengalamanmu, semakin aku merasa kau mundur saat kau bertemu Xiao Ai nanti, bagaimana kau akan menjelaskannya padanya? Mendengar ini, Du Fei kembali tersenyum pahit, tak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Namun, saat Du Fei terdiam, mata ketiga wanita itu sedikit bergerak, dan mereka menunjukkan senyum termanis di wajah masing-masing, namun seolah-olah ada kilatan petir di udara. Ini pasti Nona Yu Suang-suang yang legendaris dari Bai Rimen. Konon, Nona Yu Suang-suang adalah dewi di hati ribuan pria berkuasa di utara. Setelah bertemu dengannya hari ini, memang benar mendengar tentangnya tidak sebagus bertemu langsung. Yun Yuking melirik Yu Suang-suang sekilas, lalu tersenyum perlahan. Saudari Yun, kau bercanda. Ketenaranku jauh lebih rendah daripada Saudari Yun. Aku selalu mengagumi orang-orang dari keluarga Yun Sui Yun. Yu Suang-suang juga tersenyum tipis dan berbicara perlahan. Benarkah tapi, Suster Suang-suang, Du Fei bukan orang baik. Kamu harus berhati-hati saat berada di dekatnya. Menurutku, sebaiknya kamu menjaga jarak darinya. Dia muncul begitu saja dan membuat banyak masalah. Lebih baik jangan gegabah mendekatinya, kan Yun Yuking melirik Du Fei sambil tersenyum, lalu berkata perlahan. Hehehe, Suster Yun benar. Sepertinya Suster Yun sendiri juga sangat disiplin. Yu Suang-suang tersenyum lembut dan membalas pesan itu. Setelah mereka selesai berbicara, kedua wanita itu saling memandang dan tersenyum. Kau sungguh tangguh. Aku sangat mengkhawatirkanmu, kau begitu elegan dan anggun. Duqian tidak ikut dalam pertempuran lain yang penuh basa-basi namun berbahaya itu, melainkan melirik Du Fei dengan ringan, lalu merendahkan suaranya dan berkata, kali ini, 5 keluarga Yun Sui dan Sekte Junwu tampaknya bekerja sama. Jika kau pintar, lebih baik kau mundur. Menyinggung begitu banyak orang secara gegabah bukanlah hal yang baik. Sedalam apapun dendam antara kau dan Long Aotian, tak satu pun dari mereka akan peduli. Mereka hanya peduli pada kepentingan mereka sendiri. Jadi, kau benar, tapi aku harus memasuki alam es milenium ini. Du Fei menggelengkan kepalanya pelan, menatap Duqian. Kalau kita jadi musuh di sana, bahkan kalau mereka dari keluarga Yun Sui Du, aku takkan ampun. Melihat Du Fei seperti ini, Duqian tidak dapat menahan diri untuk tidak menghentakkan kakinya, lalu mendesah pelan.
Ia mengenal Du Fei dengan baik dan tentu saja mengerti bahwa Du Fei tidak akan pernah menyerah begitu saja. Namun, menghadapi kekuatan gabungan dari 5 klan Yunsui, ia tidak akan mampu mencapai apapun sendirian. Dan jika ia terus melawan Long Aotian, maka pada saat itu, 5 klan Yunsui kemungkinan besar akan menyerangnya. Jika keadaan berkembang sampai titik ini, situasi ini adalah hal yang paling tidak ingin dilihatnya. Hei, jaga dirimu. Setelah menatap Du Fei lagi dengan saksama, Du Qian menunjuk jari kakinya dan segera mundur. Hanya Yun Yuking dan Yu Suang-Suang yang tersisa di samping Du Fei, dan ada sedikit senyum di mata mereka. Du Fei, kelima keluarga Yunsui sedang menjalin hubungan kerjasama. Aku khawatir Nona Yun mungkin musuhmu. Kalau begitu, sepertinya akan lebih menguntungkan bagimu untuk terus bekerja sama dengan Bai Rimenku. Setelah beberapa saat, Yu Suang-Suang melirik Du Fei dan berkata perlahan. Haha, saudari Suang-Suang benar, tapi Du Fei, bekerja sama dengan Bai Rimen mungkin tidak menguntungkan. Aku tidak membujukmu untuk pergi, tapi jika kita masih punya kesempatan untuk bekerja sama di sana, aku pasti akan menemukanmu. Ingat, bekerja sama dengan keluarga Yunsui Yunku jauh lebih baik daripada kucing-kucing pencuri yang datang entah dari mana. Kan setelah mengatakan itu, Yun Yuking menjentikkan tangannya, dan sebuah token giok jatuh ke tangan Du Fei. Kemudian dia berjinjit dan tubuhnya langsung mundur. Melihat Yun Yuking pergi dalam sekejap, ekspresi Yu Suang-Suang sedikit berubah. Setelah beberapa saat, ia tersenyum tipis pada Du Fei dan berkata, aku tidak menyangka Tuan Du Fei begitu beruntung dengan wanita. Mendengar ini, Du Fei terdiam. Apa sebenarnya yang ketiga wanita ini coba lakukan? Jika kau benar-benar tidak ingin bekerja sama dengan Bai Rimenku, aku tidak akan memaksamu, tetapi kau bisa berubah pikiran kapan saja. Lagi pula, di tempat seperti ini, banyak hal mungkin tidak bisa diselesaikan hanya dengan kekuatan satu orang. Setelah mengatakan itu, Yu Suang-Suang melirik Du Fei sekilas, lalu sosoknya sedikit berkelebat, dan ia segera kembali ke tempat Bai Rimen berada. Pemandangan aneh ketiga wanita ini yang muncul bersamaan memang tidak semenarik transformasi gapura kuno, tetapi tetap saja menarik perhatian banyak orang. Ada keanehan dalam cara mereka memandang Du Fei. Du Fei tidak hanya sangat terampil, tetapi ia juga tampaknya memiliki hubungan dekat dengan berbagai faksi dan wanita cantik. Dari mana makhluk jahat ini berasal? Du Fei sama sekali tidak tertarik memperhatikan tatapan-tatapan aneh ini. Ia melesat maju sedikit dan mendarat di atas puing-puing di alun-alun kuno. Tatapannya yang acuh tak acuh beralih ke gapura kuno. Di dalam, angin dan salju perlahan mereda. Du Fei. Di antara para petinggi Bai Rimen, Gu Chen menatap punggung Du Fei dengan niat membasmi di matanya. Jika sebelumnya ia hanya merasakan sesuatu yang samar, kini ia pada dasarnya yakin bahwa Yu Suang-Suang pasti tertarik pada anak ini. Namun, adegan ini adalah adegan yang paling tidak bisa ditoleransi oleh Gu Chen. Meskipun kau tampaknya memiliki hubungan baik dengan Sekte Bai Riku, kau harus mati. Di sisi lain, tatapan Lian Bingyun tertuju ringan pada Du Fei, dan sesaat kemudian dia tersenyum tipis. Sungguh di luar dugaannya Du Fei bisa menimbulkan begitu banyak masalah, tetapi para jenius memang selalu rapuh. Du Fei begitu tidak tahu berterima kasih sehingga ia mungkin tidak akan mendapatkan akhir yang baik di dunia es 1000 tahun ini. Jadi, ia tidak perlu terlalu khawatir Du Fei akan menimbulkan masalah. Tatapan Meng Bai perlahan jatuh ke punggung Du Fei, lalu dia hanya mencibir. Awalnya kupikir orang ini hanya masalah kecil, tapi sekarang sepertinya dia benar-benar merepotkan. Namun, dia malah memprovokasi musuh seperti keluarga Yun Suilong. Kurasa dia sudah tamat tanpa perlu kulakukan apapun. Kalau begitu, kenapa harus khawatir? Selain kekuatan besar ini, ada sosok lain yang perhatiannya tertuju pada Du Fei. Pemimpin kelompok ini adalah seorang pemuda berusia 20-an. Ia memancarkan sedikit rasa dingin dan ekspresi aneh di wajahnya. Setelah menatap Du Fei sejenak, ia berkata dengan tenang, apakah Leng Yan dan Leng Yi, dua pecundang itu, jatuh ke tangan bocah ini? Baik, Tuan Muda. Penjaga di sampingnya membungkuk sedikit. Jika Du Fei memperhatikan pemandangan ini saat ini, dia pasti akan menemukan bahwa orang yang berbicara adalah salah satu pengawal pribadi Leng Yan. Dan identitas orang ini tampaknya jelas. Menarik sekali. Dia bahkan bisa menahan pukulan dari seorang master bela diri tingkat 6 yang lemah. Pantas saja dia bisa mengalahkan kedua pecundang itu. Sepertinya perjalanan ke alam es milenium ini benar-benar penuh gejolak. Ia menyipitkan mata dan menatap punggung Du Fei. Sesaat kemudian, ia tersenyum tipis, dan raut wajah jenaka terpancar di wajahnya. Seiring berjalannya waktu, badai di dalam gapura kuno itu melemah,
hingga akhirnya menjadi sesuatu yang bisa diatasi siapapun dengan mudah. Tatapan Du Fei melayang ke atas, dan setelah beberapa saat, ia bergumam, apakah pintu masuk ke alam es milenium akan segera terbuka. Selain Du Fei, banyak orang lain yang memperhatikan pemandangan ini, sehingga seluruh alun-alun kuno langsung bergemuruh karena kegembiraan. Xiao Bai, apakah kita perlu masuk langsung dari sini juga? Du Fei menatap gapura kuno itu dan bergumam pelan dalam hatinya. Baiklah, Tuan, Anda perlu berhati-hati. Menurut petunjuk di peta, setelah memasuki gapura kuno ini, tampaknya gapura ini secara acak memindahkan orang ke lokasi tertentu di alam es milenium. Jika Anda tidak hati-hati, Anda bisa jatuh ke dalam jebakan tertentu kapan saja. Karena itu, lebih baik berhati-hati. Sosok ilusi Xiao Bai melompat ke bahu Du Fei dan berbicara dengan cepat. Baiklah, tunggu. Du Fei mengangguk sedikit ketika mendengarnya, lalu berbicara perlahan. Dia tentu saja mengerti bahwa dunia es berusia 1000 tahun ini pasti penuh bahaya. Selain itu, kekuatan seperti Nu Shaoxai dan keluarga Yun Suilong ingin menghancurkannya. Oleh karena itu, tingkat bahaya dunia es berusia 1000 tahun ini baginya berkali-kali lipat lebih tinggi daripada yang lain. Di bawah tatapan acuh tak acuh Du Fei, badai di gapura kuno itu semakin mengecil, dan setelah sekitar setengah jam, badai itu pun lenyap sepenuhnya. Berdengung. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dengungan, dan kemudian gapura kuno ini berubah seperti cermin, dan seketika serangkaian pemandangan muncul. Saat pemandangan itu bergoyang, riak-riak menyebar di atasnya. Melihat penampilannya yang sederhana dan indah di cermin, Du Fei tak dapat menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam, lalu bergumam. Ini adalah alam es milenium. Alam es milenium telah terbuka. Melihat pemandangan ini, suara gemuruh yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi kegembiraan langsung terpancar, dan kemudian penglihatan banyak orang langsung berubah menjadi merah darah, dan napas mereka menjadi cepat. Lagi pula, alam es milenium ini adalah peristiwa besar yang hanya terjadi 10 tahun sekali. Bagi banyak individu yang kuat, kesempatan untuk memasukinya mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Kesempatan untuk memasukinya ini bisa menjadi lompatan ke surga, lompatan dari seekor ikan ke seekor naga. Di sini, apapun latar belakang atau keluarga Anda memiliki kesempatan ini. Kesempatan seperti ini sungguh mustahil didapatkan di tempat lain. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika semua orang yang hadir begitu gembira. Ayo pergi. Long Aotian, yang berdiri di depan kerumunan, tiba-tiba berbalik, melirik Du Fei dengan tatapan sinis sebelum berbicara dengan lembut. Segera, ia melambaikan tangannya dan berubah menjadi aliran cahaya. Ia langsung melesat ke gapura kuno dan menghilang ke dalam cermin air. Dan di tubuhnya, orang-orang keluarga Yun Suilong langsung mengikutinya. Dan kemudian, kekuatan kuat seperti Sekte Junwu, 5 keluarga Yun Sui, dan Bairimen semuanya melesat keluar dengan cepat, dan sosok mereka langsung menghilang di cermin air di gapura kuno. Suas-huas-hua, melihat seseorang telah masuk, alun-alun kuno itu langsung berubah menjadi atmosfer yang sangat keras. Banyak orang langsung menjadi gila dan menceburkan diri ke dalam cermin air. Tiup, tiup, tiup. Namun, untuk memasuki alam es milenium, tampaknya ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Akibatnya, banyak orang menabrak cermin air. Mereka tidak hanya gagal masuk, tetapi juga terguncang hebat oleh gaya tolak dari atas, lalu jatuh ke tanah dengan cara yang cukup memalukan. Adegan ini menenangkan kerumunan yang awalnya panik. Banyak orang menjadi waspada dan ragu. Lagi pula, meskipun mereka harus memasuki alam es milenium, tidak baik jika mereka menderita kerugian sebesar itu tanpa mendapatkan keuntungan apapun. Sudah waktunya masuk. Du Fei melirik sekeliling dan melihat orang-orang yang dikenalnya sudah pergi. Ia sedikit melengkungkan bibirnya, lalu sosoknya sedikit berkelebat, lalu ia segera berubah menjadi aliran cahaya dan menerkam gapura kuno itu. Tertawa, saat ia menghantam cermin air, Du Fei jelas merasakan hentakan. Rupanya, banyak orang malang yang pingsan akibat hentakan ini. Namun, hentakan ini tidak berpengaruh pada Du Fei. Dengan sedikit dorongan kinya, ia langsung mengusir hentakan itu dari tubuhnya, dan sosoknya tenggelam ke dalam cermin air tanpa hambatan apapun. Desir, sosok itu melintas sekilas, pandangan Du Fei kabur, dan rasa pusing yang jelas muncul di benaknya. Namun, sebelum ia sempat bereaksi, semua yang ada di depannya kembali normal. Kemudian Du Fei menyadari bahwa ia berada di ruang biru yang agak asing. Segala sesuatu di ruang ini, seperti apa yang kita lihat di atas gapura kuno tadi, semuanya adalah bangunan kuno yang ilusif dan sejenisnya, tetapi benda-benda ini sedikit terdistorsi di ruang ini dan jelas bukan benda nyata.
Ilusi. Melihat pemandangan ini, Du Fei merasa sedikit terkejut. Dunia es berusia 1000 tahun ini tidak sederhana. Dia tidak menyangka bahwa level pertama yang dimasuki akan berada di lingkungan seperti ini. Jika tebakan Du Fei benar, hanya setelah menembus level ini akan ada peluang untuk berhasil memasuki alam es milenium. Xiao Bai, ada komentar Du Fei menatap sekeliling sejenak sebelum berbicara dengan ringan. Ini seharusnya yang disebut ilusi labirin. Jika kau terjebak di dalamnya dan tidak dapat menemukan jalan keluar, bahkan orang kuat yang baru saja memasuki sekte di tengah jalan pun bisa terjebak sampai mati. Sosok Xiao Bai muncul di bahu Du Fei dan berkata dengan ringan. Apa bahkan kamu pun tidak punya cara, kata Du Fei sambil tersenyum. Guru, saya benar-benar tidak punya solusi, tetapi bagi Anda, seharusnya tidak sulit menemukan jalan keluar dari sini dengan mengandalkan kekuatan mental Anda, kata Xiao Bai perlahan. Oh, Du Fei sedikit terkejut mendengarnya, lalu perlahan menggelengkan kepalanya. Menilai dari apa yang dikatakan Xiao Bai, ia berpikir ilusi ini seharusnya tidak terlalu menekan kekuatan mental. Meskipun ia tidak tahu bagaimana orang lain menghadapi situasi seperti itu, sepertinya ia bisa memanfaatkannya. Begitu memikirkan hal ini, Du Fei dengan lembut menyentuh dahinya dengan tangan kanannya, dan tiba-tiba kekuatan mental yang sangat besar menyebar ke segala arah. Meskipun Du Fei baru saja menghabiskan banyak energi mental, dia masih memiliki energi mental tersisa untuk menjelajahi jalan. Saat kekuatan mentalnya menyebar, Du Fei tiba-tiba samar-samar melihat jalan sebenarnya di bawah ilusi. Meskipun persepsi ini masih agak samar, seharusnya sudah cukup bagi Du Fei. Pada saat itu, Du Fei mengamatinya sejenak, lalu melangkah pelan di tanah dan perlahan melangkah maju. Ia tidak melihat banyak orang di sepanjang jalan, tetapi orang-orang ini jelas tidak seberuntung itu, sehingga kebanyakan dari mereka terjebak dalam ilusi ini dan berputar-putar. Du Fei tentu saja tidak tertarik pada orang-orang ini. Ia hanya menghindari mereka dengan hati-hati dan terus berjalan perlahan. Tentu saja, selain tragedi-tragedi ini, Du Fei juga bertemu banyak orang kuat di sepanjang jalan yang berjalan selangkah demi selangkah seperti dirinya. Namun, dalam keadaan seperti itu, wajar jika setiap orang tidak dapat mengetahui identitas satu sama lain. Oleh karena itu, jika mereka bertemu, mereka akan langsung menjauh. Jelas, tidak ada yang mau berjalan dengan seseorang yang latar belakangnya tidak diketahui saat ini. Seiring berjalannya waktu, Du Fei tampaknya telah berjalan hampir seharian setelah ilusi ini, dan jangkauan kekuatan mentalnya semakin kabur. Terkadang, ia bahkan berputar-putar, hampir seperti orang lain yang sedang mengalami masalah. Namun, setiap kali hal ini terjadi, Xiao Bai akan segera mengingatkannya, agar Du Fei tidak terjerumus ke dalam masalah seperti yang lainnya. Fei Er, Du Fei melangkah ringan, dan saat ia menyadari bahwa ia tampaknya mampu meninggalkan lingkungan ini, tiba-tiba, sebuah suara yang sangat familiar terdengar dari belakangnya. Mendengar suara itu, tubuh Du Fei tiba-tiba menegang, lalu ia berbalik dengan ekspresi tak percaya. Dia melihat seorang pria parubaya berdiri di belakangnya dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap Du Fei dengan senyum tipis di wajahnya, tampak sangat ramah. Ayah, melihat pemandangan ini, tubuh Du Fei bergetar hebat. Sosok yang familiar di hadapannya ternyata adalah ayahnya, Du Tian. Melihat pemandangan yang familiar ini, Du Fei hampir tak bisa menahan diri untuk tidak berkedip. Lagi pula, Du Fei hampir tak bisa mengendalikan emosinya di depan ayahnya yang hidup atau matinya tak diketahuinya. Namun, baru setengah langkah, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Latihan tahun ini telah membentuk karakter Du Fei menjadi sangat kuat, jadi saat ini, ia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Dia tentu tahu bahwa bayangan di hadapannya pasti ilusi yang diciptakan oleh lingkungan ini. Jika dia bisa menemukan ayahnya dengan mudah, mengapa dia harus bekerja keras? Oleh karena itu, setelah mengamati pemandangan ini dengan saksama sejenak, Du Fei perlahan menghela napas lega, lalu dengan ringan mengarahkan jarinya ke depan. Tiba-tiba, energi sejati yang tajam menyebar, langsung menghancurkan bayangan itu. Dan tepat saat hantu itu hancur, ia tiba-tiba melihat sebuah pintu yang memancarkan cahaya putih muncul tak jauh darinya. Melihat pemandangan ini, Du Fei merasa sedikit lega. Sepertinya ia telah melewati level pertama dunia es 1000 tahun ini. Pada saat itu, tanpa ragu sedikit pun, Du Fei mengarahkan jari kakinya dan langsung bergegas menuju pintu keluar. Kemudian, sosoknya menghilang di balik pintu dalam sekejap. Namun, pandangan Du Fei kembali kabur. Di daratan yang luas dan kuno, secara diam-diam, energi surga dan bumi yang sangat kaya menyebar dari segala arah, membuat seluruh ruang tampak sedikit aneh. Di tempat yang aneh seperti itu,
saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan kemudian saya melihat retakan tiba-tiba muncul di langit, dan kemudian sesosok tiba-tiba jatuh darinya. Sikat, sosok yang turun dari udara itu bergerak sedikit sebelum mendarat di puncak bukit. Tatapannya melirik sekilas ke ruang luas ini, dan setelah beberapa saat, ia bergumam pelan, apakah ini alam es milenium kok namanya bagus sekali, tapi di sini bahkan tidak ada sepotong es pun. Tentu saja, tak seorang pun memperhatikan keluhan Du Fei. Ia tak ragu, matanya dengan cepat mengamati sekeliling. Namun, jelas bahwa pencarian ini tak akan memungkinkannya menemukan apapun dalam jangkauan penglihatannya yang terbatas. Satu-satunya keuntungannya adalah ia bisa lebih memahami luasnya alam es milenium ini. Seperti yang diharapkan dari markas sekte kuno, tempat ini benar-benar ajaib. Du Fei sedikit melengkungkan bibirnya dan berbisik, baiklah, Xiao Bai, apa yang harus kita lakukan selanjutnya, kemana kita harus pergi? Seharusnya begini, Xiao Bai yang berada di bahunya memejamkan mata sejenak, lalu menunjuk ke suatu tempat di depan dan berbisik. Oh, ada apa, tanya Du Fei ringan. Tuan, pertama-tama Anda harus menemukan es hitam berusia 10.000 tahun itu dan benar-benar menguasai Tao Ibel es 10 arah. Jika tidak, dengan kekuatan Anda tidak akan mampu bersaing memperebutkan pil teratai es. Kalau saya tidak salah, berbagai kekuatan yang memasuki dunia es berusia 1000 tahun ini kemungkinan besar ada di sini untuk pil teratai es. Kata Xiao Bai ringan. Pil teratai es. Du Fei sedikit melengkungkan bibirnya, lalu menatap ke kejauhan, di mana ia samar-samar bisa merasakan beberapa aura kuat yang familiar. Jelas, orang-orang itu sudah muncul di dunia es berusia 1000 tahun ini. Orang-orang ini tidak cukup memenuhi syarat untuk bersaing denganku memperebutkan pil teratai es. Suara cibiran itu perlahan mereda, lalu Du Fei tiba-tiba mengarahkan jari kakinya, dan dalam sekejap sosoknya melesat maju. Suas-huas-hua. Tepat ketika Du Fei hendak bergegas keluar, ia melihat ruang di udara sedikit terdistorsi lagi. Kemudian, ia melihat puluhan sosok muncul hampir bersamaan, lalu jatuh dengan agak malu. Orang-orang itu jelas terkejut oleh pemandangan yang tiba-tiba itu, lalu mereka semua terjatuh ke tanah dengan susah payah. Sebenarnya ada seseorang yang muncul di tempat yang sama denganku. Melihat pemandangan ini, sosok Du Fei di udara berhenti sejenak, lalu tatapannya yang agak aneh tertuju pada puluhan sosok di bawah. Setelah beberapa saat merasa malu, puluhan orang ini akhirnya bereaksi. Kemudian mereka dengan cepat menemukan Du Fei, yang hampir tak terlihat di udara. Jelas, mereka juga mengenali identitas Du Fei, jadi wajah mereka tampak agak jelek. Namun, Du Fei sama sekali tidak tertarik dengan tatapan menakutkan ikan-ikan kecil dan udang-udang ini. Ia hanya melirik mereka dengan acuh tak acuh dan hendak melarikan diri ketika alisnya tiba-tiba sedikit mengernyit. Ledakan. Tepat ketika Du Fei mengerutkan kening, ia tiba-tiba merasakan bumi berguncang hebat, lalu retakan besar muncul di tanah. Kemudian ia melihat seekor ular piton raksasa sepanjang puluhan kaki muncul dari tanah dalam sekejap. Hanya dalam sekejap mata, ular itu menelan 4 atau 5 orang malang sekaligus. Seketika, jeritan menggema di langit. Binatang ibel tingkat 7, Kaisar Piton. Entah siapa yang mengenali nama monster itu, tapi dia berteriak keras lalu seketika mundur ke belakang seakan-akan melihat hantu. Bum bum bum. Namun, sebelum ia sempat pergi, tanah bergetar lagi, dan beberapa ular piton kaisar raksasa tiba-tiba muncul dari tanah. Dalam sepersekian detik, puluhan prajurit yang telah memasuki ruang itu dilahap habis oleh ular-ular itu. Di udara, hanya teriakan mereka yang tersisa, perlahan menyebar. Melihat ini, ekspresi Du Fei tiba-tiba berubah, dan tatapannya yang semula acuh tak acuh menjadi lebih serius. Seketika, dalam pandangannya yang agak aneh, ia melihat gelombang getaran datang dari tanah. Setelah getaran ini, hampir 100 ular piton kaisar tiba-tiba muncul di tanah. Apakah ini segerombolan ular? Melihat pemandangan ini, bahkan dengan kekuatan Du Fei, ia merasa kulit kepalanya kesemutan sesaat. Dengan kekuatannya, ia tidak takut pada ular piton kaisar yang bergerombol ini, tetapi jika mereka menyerbu bersama-sama, itu akan sangat merepotkan. Namun, ular piton kaisar ini tampaknya memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Meskipun jumlahnya hampir 100, mereka tidak menerkam Du Fei dengan panik. Sebaliknya, mereka semua menatap Du Fei dengan tatapan yang sangat aneh. Ditatap oleh begitu banyak monster, Du Fei merasa sedikit kedinginan di sekujur tubuhnya, tetapi bagaimanapun juga dia adalah pria yang sangat kuat, jadi dia ragu-ragu sejenak di udara, dan kakinya melangkah sedikit, dan niat membasmi di tubuhnya langsung menyebar. Gulungan. Saat Du Fei berteriak keras,
ular piton kaisar itu semua mengeluarkan suara serak. Setelah beberapa saat, mereka saling memandang dengan aneh, lalu satu persatu mengebor tanah. Melihat pemandangan ini, mulut Du Fei sedikit melengkung. Dunia es berusia 1000 tahun ini memang penuh dengan krisis. Ular piton kaisar ini tampaknya berkali-kali lebih pintar daripada monster di dunia luar. Untungnya, mereka memiliki kesadaran diri, jika tidak, akan memakan waktu dan tenaga untuk menghadapi mereka. Guru, menurut informasi, monster-monster ini dibesarkan oleh sekte-sekte kuno untuk melatih murid-murid mereka. Kita sekarang berada di tempat yang dulu mereka gunakan untuk berlatih. Saya khawatir perjalanan ini tidak akan damai. Xiao Bai di bahunya tampak menarik napas, lalu berkata dengan suara berat. Yah, selalu lebih baik berhati-hati. Du Fei mengangguk pelan, lalu matanya kembali fokus ke depan. Kemudian ia sedikit mengarahkan jari kakinya, dan tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya yang melesat keluar dalam sekejap. Namun, kali ini, Du Fei lebih berhati-hati. Dengan bantuan Xiao Bai, bentuk tubuh dan auranya terkendali sepenuhnya, dan ia terus berlari kencang. Namun, dunia es berusia 1000 tahun ini jelas luar biasa luasnya. Oleh karena itu, bahkan dengan kekuatan Du Fei, berlari di tempat seperti itu, setelah seharian berlari, yang ia lihat hanyalah perbukitan tandus. Selama proses ini, Du Fei juga bertemu banyak orang kuat yang masuk, tetapi mereka tidak terlalu beruntung. Kecuali mereka yang benar-benar kuat dan mampu menghadapi monster yang tak terhitung jumlahnya, sisanya hanya akan mati. Dari sudut pandang ini, mereka yang tidak bisa masuk ke sini mungkin lebih beruntung. Meskipun ia telah melihat banyak situasi serupa, Du Fei tidak berbaik hati untuk berhenti dan membantu orang-orang ini. Terlebih lagi, di sepanjang jalan, ia sendiri sesekali diserang oleh beberapa monster buta. Meskipun tidak terlalu merepotkan, hal itu sangat memengaruhi kecepatannya. Setelah berlari lebih dari setengah hari, beberapa bangunan kuno yang bobrok akhirnya mulai terlihat di hadapan Du Fei. Dengan kata lain, ia tampaknya telah mulai melangkah ke area inti dunia es berusia 1000 tahun ini. Konon, dunia es berusia 1000 tahun ini merupakan markas besar berbagai sekte kuno. Aku penasaran rerundewa sekte kuno mana yang sedang kulihat sekarang. Dengan ide yang begitu aneh, mata Du Fei dengan cepat mengamati sekeliling, dan segera ia menyadari bahwa terlalu sulit untuk mengenali di mana tempat ini. Di bawah erosi waktu, tidak ada yang bisa dikenali di sini. Tepat ketika Du Fei mendesah pelan, tiba-tiba, suara pertarungan menarik perhatiannya, maka mata Du Fei dengan cepat menyapu, dan saat dia melihat pertarungan itu, matanya sedikit berkedip. Dan hall, bangunan tempat pertarungan berlangsung, meskipun sudah runtuh, masih menyerupai bangunan sampai batas tertentu. Saat itu, dua kelompok orang sedang bertarung, tampaknya bersaing untuk mendapatkan kualifikasi memasuki dan hall ini. Gulungan, pria berpakaian hitam yang memimpin rombongan di sebelah kiri bertepuk tangan, dan aliran jurus bela diri yang tak henti-hentinya langsung meledak, langsung mengguncang kerumunan di sekitarnya. Raut wajah garang terpancar di wajahnya, dan ia hanya melirik sekilas, lalu perlahan berkata, aku menemukan tempat ini. Kalau kalian tidak keluar dari sini, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Hanya kamu, engah. Orang di sebelah kanan hanya mencibir, tetapi melihat pria berpakaian hitam yang berbicara di sebelah kiri melesat dan mendarat di depannya. Sebelum ia sempat bereaksi, sebuah telapak tangan tiba-tiba mendarat di dada pria itu, dan seketika terlihat muncrat darah bercampur daging cincang, menyebabkan orang yang berbicara itu langsung jatuh ke tanah. Kalau kau tidak mau mati, pergilah. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan denganmu. Pria berbaju hitam itu mengerucutkan bibirnya dengan nada meremehkan dan berkata dengan ringan. Melihat metode pembasmiannya yang tegas dan kejam, banyak orang ragu sejenak sebelum segera mundur. Lagi pula, tempat ini sepertinya tidak terlalu penting, jadi tidak perlu membayar harga setinggi itu. Melihat semua orang di sekitarnya langsung mundur, pria berpakaian hitam itu mencibir dan hendak melangkah masuk ke aula alkimia. Kamu juga bisa pergi. Tepat saat lelaki berpakaian hitam itu hendak melangkah memasuki aula alkimia, sebuah suara acuh tak acuh terdengar perlahan. WHO. Mendengar hal itu, niat membasmi terpancar di wajah lelaki berpakaian hitam itu, kemudian pandangannya beralih tajam dan tertuju pada sosok muda di kejauhan. Aku agak tertarik dengan tempat ini, jadi, keluarlah. Di udara, sayap transparan di belakang Du Fei sedikit mengerut, dan tubuhnya mendarat ringan di tanah. Tanpa memandang pria berbaju hitam itu, ia perlahan bergerak menuju pintu masuk dantan. Du Fei. Pria berpakaian hitam itu jelas memiliki penglihatan yang bagus, jadi dia langsung mengenali Du Fei. Pada saat ini,
sudut mulutnya sedikit berkedut, dan setelah beberapa saat, ia mundur dengan enggan. Jelas, ia adalah orang yang sadar diri. Du Fei mampu menghadapi seorang master bela diri setengah langkah dan tetap tak terkalahkan, dan ia bukanlah seseorang yang bisa diprovokasi oleh orang-orang kecil seperti mereka. Du Fei dengan tenang melirik orang-orang di sekitarnya yang raut wajahnya berubah drastis. Ia tidak memiliki batasan psikologis. Di tempat seperti ini, tidak ada istilah siapa cepat dia dapat. Untuk menjadi lebih kuat, yang harus kau lakukan hanyalah mengikuti hukum rimba. Jika masih ada rasa belas kasihan di tempat seperti ini, pada akhirnya, kaulah yang akan mati. Setelah sedikit melengkungkan bibirnya, Du Fei perlahan berjalan memasuki aula alkimia yang agak bobrok. Ia lalu melirik ke dalam dan sedikit kekecewaan terpancar di wajahnya. Meskipun terdapat banyak rak untuk memajang eliksir di aula alkimia ini, kini rak-rak tersebut kosong. Jelas sekali rak-rak tersebut telah dikosongkan bertahun-tahun yang lalu. Melihat pemandangan ini, Du Fei tersenyum pahit, lalu berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun, tepat saat ia hendak pergi, Xiao Bai di bahunya tiba-tiba sedikit gemetar, lalu tatapannya yang agak aneh tertuju pada lampu gantung kuno di atas kepalanya. Dengan ragu-ragu, ia perlahan berkata, "Tuan, sepertinya ada sesuatu di sana." Oh, mendengar ini, pandangan Du Fei langsung tertuju pada lampu gantung kuno itu, tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Sesaat kemudian, ia tiba-tiba mengayunkan tangan kanannya dan langsung menghisap lampu gantung kuno itu ke telapak tangannya. Kemudian ia meremasnya pelan, dan lampu gantung kuno itu berubah menjadi bubuk, dan sebuah botol porselen perunggu yang tersembunyi di dalamnya muncul di hadapan Du Fei. Du Fei sedikit tertegun di tempat kejadian, dan kemudian matanya langsung menyapu ke dalam botol porselen, di mana aroma obat samar-samar tercium keluar. Ini, apakah ini? Jus Danling. Melihat cairan seperti lateks dalam botol porselen, mata Du Fei berkedip sedikit, lalu dia bergumam dengan sedikit terkejut. Dan Lingjiang yang disebut-sebut ini bukanlah eliksir, melainkan kumpulan herba obat berharga yang disegel bersama. Seiring waktu, herba-herba ini akan berubah menjadi cairan dan akhirnya menyatu. Tentu saja, benda ini tidak dapat dikonsumsi secara oral, karena setelah bertahun-tahun mengendap, kekuatan obat yang terkandung di dalamnya tidak lagi berada dalam kisaran yang dapat diserap tubuh manusia. Namun, jika benda ini digunakan untuk melakukan teknik eliksir, efeknya bahkan lebih baik daripada beberapa eliksir kelas 6 atau bahkan kelas 5. Oleh karena itu, meskipun Du Fei tampak tenang, ia tak kuasa menahan napas dalam-dalam saat ini. Dunia es berusia 1000 tahun ini memang layak menjadi lokasi legendaris sekte-sekte kuno yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan di tempat yang telah dijarah berkali-kali, hal-hal seperti itu masih bisa ditemukan. Dengan jus Danling ini, selain hal lainnya, aku mungkin bisa menghemat banyak pil saat menggunakan kemampuan alkimia di masa mendatang. Du Fei tak kuasa menahan senyum tipis, lalu dengan lembut melempar botol porselen di tangannya. Ia melirik Xiao Bai dengan sedikit apresiasi, lalu melambaikan tangan kanannya dan segera memasukkan botol porselen berisi sari buah Danling ke dalam cincinnya sendiri. Setelah melakukan ini, Du Fei melihat sekeliling dengan hati-hati. Setelah memastikan tidak akan melewatkan hal baik kali ini, ia bertepuk tangan dan bersiap untuk berbalik dan pergi. Haha, Tuan Du Fei, sungguh tidak baik bagimu membuang barang bagus seperti ini begitu saja. Tepat saat Du Fei hendak pergi, tiba-tiba terdengar tawa kecil. Mendengar ini, Du Fei sedikit mengernyit dan melihat ke arah pintu masuk. Ia melihat seorang lelaki tua berjubah abu-abu berjalan perlahan. Gulungan. Setelah perlahan melirik pria itu, Du Fei kehilangan minat dan berbicara dengan ringan. Haha, Tuan Du Fei, bukankah kata-katamu agak terlalu arogan meskipun kekuatanmu mengejutkan banyak orang di alun-alun kuno, bagiku, itu tidak lebih dari itu. Lagi pula, kau tidak ingin bertarung dengan orang tua sepertiku di sini hanya untuk hal sepele seperti itu dan akhirnya membuang-buang kekuatanmu, kan? Pria tua berjubah abu-abu itu menatap Du Fei dan berkata sambil tersenyum. Mendengar kata-kata pria ini, Du Fei tak kuasa menahan rasa takjub. Meskipun ia tidak tahu dari mana asal lelaki tua ini, jelas terlihat bahwa ia sangat percaya diri. Du Fei tentu saja merasa bahwa pria ini setidaknya telah setengah langkah memasuki ranah kesuksesan kecil sekte. Dengan kekuatan seperti itu, ia memang memenuhi syarat untuk mengatakan hal seperti itu, tapi apa gunanya? Setelah menatap orang ini sejenak, Du Fei berkata dengan tenang, lalu apa yang kamu inginkan? Sederhana saja, aku tidak punya kebiasaan merampok. Kalau Tuan Du Fei memberiku setengah dari jus Danling saja, aku akan berpura-pura tidak muncul hari ini.
Mungkin akan ada kesempatan untuk bekerja sama di masa depan. Bagaimana menurutmu, tanya pria tua berjubah abu-abu itu sambil tersenyum. Saran yang bagus, tapi... Du Fei menatap pemandangan itu sejenak sebelum raut wajahnya berubah sedikit dingin. Tak seorang pun bisa merebut kembali apa yang ada di tanganku. Aku tak ingin melawanmu, jadi kukatakan satu hal terakhir. Keluar. Hahaha, Tuan Du Fei sungguh tidak tahu berterima kasih. Sepertinya dia sangat percaya diri dengan identitasnya. Tapi, pria tua berjubah abu-abu itu menyipitkan matanya sedikit, menatap Du Fei dengan setengah tersenyum, dan ancaman dalam kata-katanya jelas terlihat. Meskipun dari kata-kata dan sikapnya terlihat bahwa lelaki tua berjubah abu-abu itu jelas memiliki latar belakang yang sangat mengesankan, ekspresi Du Fei menjadi sedikit jelek, seperti yang diharapkan lelaki tua berjubah abu-abu itu. Kalau begitu, baiklah, kalau begitu, matilah kau. Sebelum ia selesai berbicara, wajah Du Fei yang tadinya agak jelek tiba-tiba menjadi sangat muram, dan ia menghentakkan kakinya dengan keras. Tubuhnya langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat keluar, lalu ia menghantamkan telapak tangannya ke dada lelaki tua berjubah abu-abu itu. Pada saat ini, ekspresi lelaki tua berjubah abu-abu itu berubah drastis. Bahkan dia tidak menyangka begitu Du Fei mulai bertarung, dia akan begitu haus darah. Anak ini ganas sekali saat mulai berkelahi. Saat wajahnya berubah drastis, jelaslah bahwa lelaki tua berjubah abu-abu itu bukan orang biasa. Ia menghentakkan kakinya keras-keras dan melesat ke belakang dalam sekejap, meninggalkan jejak bayangan. Mau bersaing denganku dalam kecepatan. Melihat pemandangan ini, Du Fei mencibir, mengetuk-ngetuk tanah dengan jari kakinya, lalu melesat keluar dengan kecepatan yang hampir beberapa poin lebih cepat daripada lelaki tua berjubah abu-abu itu, lalu mendarat tepat di jalur mundurnya. Ia menepuk tangan kanannya dan meninju ke depan tanpa gerakan aneh. Energi sejati yang terkandung dalam puncak tinju itu membuat wajah lelaki tua berjubah abu-abu itu berubah drastis. Bahkan dia tidak menyangka Du Fei akan begitu tegas dalam membasmi. Dia sudah berniat mundur, tapi dia belum siap untuk berhenti. Mendengus. Pada saat kritis itu, sosok lelaki tua berjubah abu-abu itu tiba-tiba berhenti di udara, dan dengan tepukan ringan tangan kanannya, sebuah tanda aneh tertinggal, dan menghantam tinju Du Fei dengan keras. Ledakan. Saat tinju dan telapak tangan beradu, getaran dahsyat langsung terdengar, dan langsung berubah menjadi pusaran angin yang menyebar ke segala arah. Lempengan batu yang pecah di tanah terguling dalam sekejap, dan aula dan, yang sudah hancur, runtuh seketika akibat benturan tersebut. Mendengus. Setelah menerima pukulan Du Fei secara langsung, lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan cepat mundur menyusuri tanah, langkahnya menjadi sedikit terhuyung-huyung, dan ada sedikit keterkejutan di matanya saat dia menatap Du Fei. Dia benar-benar mencapai level ini hanya dengan mengandalkan kekuatan fisik. Siapa orang ini? Meskipun tetua berjubah abu-abu awalnya meremehkan Du Fei, menganggapnya hanya pemuda yang beruntung, meskipun ia memiliki sedikit kekuatan, apa bedanya dengan pengalaman tempurnya sendiri yang matang. Namun, setelah pertempuran, ia menyadari bahwa ia telah salah menilai pemuda di hadapannya. Tidak hanya dalam hal keterampilan, tetapi juga dalam hal pengalaman dan karakter, pemuda ini adalah pilihan yang sungguh luar biasa. Awalnya ia berasumsi bahwa, menghadapinya, pemuda itu kemungkinan besar akan berbagi hartanya, tetapi ia tidak menyangka. Pada saat ini, secercah penyesalan muncul di hati lelaki tua berjubah abu-abu itu. Pria ini tidak menyerah sedikit pun bahkan ketika diserang oleh seorang guru bela diri tingkat 6 tingkat rendah dari keluarga Yun Suilong dari dinasti Daan. Bagaimana mungkin dia menyerah hanya karena kekuatannya yang kecil? Dan melihat cara anak ini menyetir, akan sulit bagi saya untuk menghindar. Mulut lelaki tua berjubah abu-abu itu sedikit getir ketika memikirkan hal ini. Ia lalu menatap Du Fei, yang hendak menerjang lagi, dan berkata cepat, Du Fei sayang. Masalah ini salahku. Aku akan pergi sekarang, dan kita anggap saja kejadian ini tidak pernah terjadi. Bagaimana? Tidak bagus. Mendengar ini, Du Fei tersenyum aneh. Ia menatap lelaki tua berjubah abu-abu itu dan berkata dengan tenang, aku punya kebiasaan tidak pernah memelihara harimau yang akan menyakitiku. Aku tahu kau pasti berasal dari kekuatan yang kuat, dan statusmu pasti tinggi. Hari ini, kita punya dendam. Jika aku tidak membasmimu di sini, apakah aku berharap kau membawa sekelompok orang untuk membalas dendam padaku? Tidakkah kau setuju? Begitu selesai berbicara, Du Fei kembali menginjak tanah, dan metode ramuan campuran di tubuhnya langsung aktif. Di bawah tatapan takjub lelaki tua berjubah abu-abu itu, kekuatannya langsung melonjak ke level seorang ahli bela diri setengah langkah. Ia meraihnya dengan ringan, dan sebuah segel batu es muncul di udara di hadapannya.
Dengan lambaian tangannya, ia menghantamkannya dengan keras ke arah lelaki tua berjubah abu-abu itu. Serangan mendadak ini membuat lelaki tua berjubah abu-abu itu semakin ngeri. Ia tentu saja bisa melihat bahwa seni bela diri yang Du Fei gunakan dengan santai sebenarnya adalah seni bela diri tingkat 6 yang dihormati. Melihat pemandangan ini, wajah lelaki tua berjubah abu-abu itu memucat, dan ia langsung bertepuk tangan. Tiba-tiba, sebuah bayangan tinju mengembun dan menghantam ke depan dengan ganas. Saat ini, bahkan jika ia ingin mendorong, itu mustahil. Bum bum bum. Pada saat kedua jurus bela diri itu berbenturan, jurus bela diri lelaki tua berjubah abu-abu yang baru saja melancarkan gerakan cepat itu langsung hancur berkeping-keping, dan segel batu es di udara jatuh menghantam kepalanya, hampir bagai meteorit. Ledakan, engah, seteguk darah menyembur keluar, dan lelaki tua berjubah abu-abu itu langsung terbanting ke tanah. Wajahnya memutih seperti kertas, dan butiran-butiran darah mengalir keluar dari hampir seluruh tubuhnya. Tidak mau, melihat Du Fei melambaikan tangannya lagi, segel batu es itu terbang cepat lagi. Wajah lelaki tua berjubah abu-abu itu langsung berubah, lalu ia berkata cepat. Ada lagi yang ingin dikatakan. Aku dari dinasti Zhou Agung. Ada juga banyak orang dari dinasti kita yang memasuki alam es milenium kali ini. Sahabatku, tolong beri mereka ruang agar kita bisa bertemu lagi di masa depan. Kata lelaki tua berjubah abu-abu itu cepat dengan suara serak. Oh, dinasti Zhou Agung. Mata Du Fei sedikit berkedip, tetapi rasa hikmat tumbuh di hatinya. Dinasti Zhou Agung adalah salah satu dinasti yang dekat dengan dinasti Daan, dan kekuatan nasionalnya sebanding dengan dinasti Daan. Orang tua ini pasti anggota faksi tertentu dari Raja Zhou Agung, kan jika begitu, dia tidak akan bisa menyelamatkan nyawanya. Melihat ekspresi Du Fei yang tak bisa bergerak, wajah lelaki tua berjubah abu-abu itu berubah lagi. Setelah beberapa saat, ia berkata sambil menggertakkan gigi, sahabatku, jika kau melepaskanku, aku akan membalasmu dengan berita yang sangat penting. Percayalah, berita ini tidak hanya akan sangat menarik bagimu, tetapi juga bagi sekte Junwu dari dinasti Daanmu. Oh, mendengar ini, Du Fei memperlambat gerakannya. Tatapan anehnya jatuh pada lelaki tua itu. Setelah beberapa saat, ia tersenyum dan berkata, katakan padaku, aku akan menilai sendiri apakah informasi ini dapat ditukar dengan nyawamu. Mendengar ini, ekspresi lelaki tua itu berubah lagi. Melihat wajah Du Fei yang tersenyum, lelaki tua berjubah abu-abu itu mengumpatnya berkali-kali dalam hati. Jika tatapan bisa membasmi, Du Fei pasti sudah dibasmi seketika oleh lelaki tua berjubah abu-abu itu. Sayangnya, semua ini hanyalah khayalan lelaki tua berjubah abu-abu itu. Karena itu, ketika ia merasakan aura pembasmi yang kuat yang tak tersamarkan dari Du Fei, ia hanya bisa mendesah marah seperti bola kempes, lalu berkata dengan gigi terkatup, pernahkah kau mendengar tentang Xuanbing Lingkuan? Mata air roh es misterius. Mendengar nama yang asing ini, Du Fei sedikit tertegun, lalu tatapan anehnya tertuju pada lelaki tua itu. Ia ingin tahu apa lagi yang bisa dikatakan lelaki tua itu. Kamu tidak tahu tentang Xuanbing Lingkuan. Ekspresi wajah Du Fei membuat lelaki tua berjubah abu-abu itu tertegun sejenak. Setelah beberapa saat, ia tak kuasa menahan diri untuk menamparkan dirinya sendiri. Karena bintang jahat ini tidak tahu tentang hal ini, mengapa ia menyinggungnya? Bukankah ini mencari masalah? Melihat ekspresi wajah lelaki tua berjubah abu-abu itu, senyum Du Fei semakin merekah. Dilihat dari ekspresi lelaki tua berjubah abu-abu itu, sepertinya Xuanbing Lingkuan ini sungguh luar biasa. Katakan padaku, jika aku puas, aku mungkin akan memberimu jalan keluar. Melihat keraguan di wajah lelaki tua berjubah abu-abu itu, Du Fei menekan telapak tangannya sedikit, dan tiba-tiba segel batu es yang melayang di udara menekan sedikit, menyebabkan wajah lelaki tua berjubah abu-abu itu sedikit berubah. Kita sudah sepakat, kalau aku sampaikan berita ini, kau akan melepaskanku. Kata lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan geram dan menggertakkan giginya. Aku berbeda dari kalian. Aku, Du Fei, selalu menepati janjiku. Kata Du Fei sambil tersenyum, tapi entah kenapa, senyumnya selalu membuat lelaki tua berjubah abu-abu itu merasa ngeri. Namun, meskipun begitu, ia sudah terlanjur naik ke kapal bajak laut dan tentu saja tidak punya jalan keluar. Setelah menghela napas, ia berkata dengan suara berat, Xuanbing Lingkuan adalah benda paling misterius di alam es milenium. Konon, mata air ini terbentuk dari pertemuan esensi langit dan bumi. Jika kau bisa berendam di dalamnya, ia dapat membersihkan sumsum tulang dan menguatkan tulangmu, serta dapat meningkatkan peluang untuk maju ke alam sekte bela diri. Ini hanyalah salah satu fungsi Xuanbing Lingkuan.
Fungsi lainnya adalah Xuanbing Lingkuan ini tampaknya merupakan warisan dari sebuah sekte kuno. Untuk waktu yang lama, orang-orang yang beruntung akan mendapatkan warisan di sana, tetapi apa yang disebut warisan ini tidak sepraktis fungsi pertama Xuanbing Lingkuan, karena seringkali dari 100 orang, tidak banyak yang cukup beruntung untuk mendapatkan warisan itu. Warisan sekte kuno. Du Fei mengangkat alisnya sedikit, semakin tertarik. Terlepas dari fakta bahwa mata air es misterius memiliki kemampuan untuk membersihkan sumsum dan memperkuat tulang, bahkan warisan sekte kuno ini pun sudah sangat menarik. Perlu diketahui bahwa sekte-sekte kuno yang mampu berdiri kokoh di dunia es berusia 1000 tahun ini hampir semuanya merupakan puncak keberadaan di zaman kuno. Dan jika seseorang sesekali bisa mendapatkan satu atau dua warisan yang ditinggalkan oleh makhluk-makhluk tersebut, bahkan jika seseorang tidak dapat mencapai puncaknya, setidaknya melompat ke gerbang naga tidak akan terlalu sulit. Apalagi setelah berpikir sejenak, Du Fei melanjutkan dengan ringan. Melihat senyum Du Fei, wajah lelaki tua berjubah abu-abu itu berubah lagi. Setelah beberapa saat, ia melanjutkan dengan menggertakkan gigi, namun, energi di mata air roh es misterius ini terbatas. Jumlah orang yang dapat diserapnya pada satu waktu tidak pasti. Karena itu, jika kalian tertarik dengan benda ini, sebaiknya pergi lebih awal. Tapi ini juga peringatan untuk kalian. Belum lagi dinasti Zhou Agung kita, bahkan orang-orang kuat dari dinasti Daan kalian telah memasuki dunia es berusia 1000 tahun ini, kebanyakan dari mereka mengincar mata air roh es misterius ini. Sebaiknya kalian bersiap mental. Mata air spiritual es misterius. Du Fei tidak gentar mendengar kata-kata lelaki tua itu, melainkan tersenyum tipis. Setelah mengetahui berita ini, ia semakin yakin. Mata air spiritual es misterius saja tidak cukup untuk meyakinkan Sekte Junwu dan 5 klan Yun Sui untuk bergabung. Sepertinya ia sudah cukup memahami niat mereka. Namun, mereka pasti tidak akan melepaskan Xuanbing Lingkuan ini. Tentu saja, saya tentu tidak ingin melewatkan hal seperti itu. Di mana Xuanbing Lingkuan, tanya Du Fei perlahan setelah beberapa saat. Itu di Gua Xuanbing di puncak salju alam es milenium. Disitulah lokasi sebenarnya dari sekte kuno itu. Kalau kau ke sana, kau pasti akan menemukan tempatnya. Sekarang tempat-tempat di luar itu hanyalah rerundewa. Semua hal yang benar-benar bagus ada di sana. Bisik lelaki tua berjubah abu-abu itu. Adakah hal seperti itu? Sepertinya aku harus berterima kasih padamu. Gua Xuanbing. Xuanbing Lingkuan. Du Fei mengatakannya dengan senyum tipis di wajahnya. Melihat ekspresi tertarik di wajah Du Fei, wajah lelaki tua berjubah abu-abu itu sedikit berubah. Setelah beberapa saat, ia tiba-tiba menarik napas dan berkata dengan ragu, Tuan Du Fei, meskipun saya melihat Anda berasal dari dinasti Daan, Anda tampaknya tidak memiliki banyak hubungan dengan kekuatan-kekuatan besar dinasti Daan. Kalau begitu, saya ingin tahu apakah Anda bersedia bergabung dengan dinasti Zhou Agung saya. Jika ya, saya yakin dapat membujuk orang-orang dari dinasti Zhou Agung saya untuk menyediakan tempat bagi Anda untuk memasuki Xuanbing Lingkuan. Kalau tidak, dengan kekuatan pribadi Anda, akan sangat sulit untuk masuk. Saranmu bagus, tapi aku tidak tertarik bergabung dengan dinasti Zhou Agung. Du Fei sedikit terkejut dengan saran lelaki tua berjubah abu-abu itu, tetapi ia mengerti bahwa ini bukan karena lelaki tua berjubah abu-abu itu ingin mengulur waktu, melainkan karena ia benar-benar ingin bergabung dengan dinasti Zhou Agung. Lagi pula, para jenius sangat diterima dimanapun, dan bahkan jika mereka bukan dari dinastinya, akan lebih baik jika mereka bisa bergabung dengannya. Namun, Du Fei tidak tertarik membantu orang lain. Dia tidak akan menyinggung rakyat dinasti Zhou Agung jika bisa. Jika dia benar-benar menyinggung mereka, tidak ada yang bisa dia lakukan. Soal bergabung, lebih baik dia lupakan saja. Karena aku sudah memberitahumu kabar ini, kau seharusnya bisa melepaskanku. Kan melihat ekspresi Du Fei, lelaki tua berjubah abu-abu itu ragu sejenak sebelum berbisik. Mendengar ini, Du Fei menatap lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan tenang sejenak, lalu melambaikan tangannya sedikit dan segera memanggil kembali segel batu es. Akhirnya, tatapan acuh tak acuhnya jatuh pada lelaki tua itu dan ia berkata dengan tenang, meskipun aku tahu kau pasti akan sangat kesal di hatimu, dan kau bahkan mungkin menyuruh sekelompok orang kuat untuk mengepungku, tetapi karena aku berjanji untuk melepaskanmu, aku tentu saja tidak akan mengingkari janjiku. Sekarang, pergilah. Kuharap saat kita bertemu lagi, akan ada kemungkinan kerja sama di antara kita. Melihat Du Fei benar-benar berniat melepaskannya, wajah lelaki tua berjubah abu-abu itu pun berkilat terkejut. Ia perlahan berdiri, menatap Du Fei cukup lama, lalu mendesah pelan, akhirnya aku mengerti kenapa kau bisa sendirian melawan kekuatan besar seperti keluarga Yun Suilong dan Nu Shaoxai. Selain hal-hal lain,
kesombonganmu saja sudah cukup menjelaskan semuanya. Jika aku, Zhou Bo, masih belum tahu apa yang baik untukku dan datang ke sini untuk membalas dendam, maka aku akan kehilangan muka. Tuan Du Fei, jangan khawatir, meskipun kau dan dinasti Zhou Agungku tidak bisa bersekutu, kurasa setidaknya kita tidak akan bermusuhan. Setelah berkata demikian, Zhou Bo membungkukkan badannya sedikit, kemudian mengikuti tatapan aneh Du Fei, dia menggerakkan badannya dan melesat maju dengan cepat. Melihat ke arah tempat lelaki tua berjubah abu-abu itu pergi, Du Fei tersenyum tipis. Ia tak menyangka pihak lain begitu berpikiran luas dan bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Sepertinya jika waktunya memungkinkan, kita bisa berteman dengan orang-orang dari dinasti Zhou Agung. Tuan, apakah Anda benar-benar akan membiarkannya pergi seperti ini? Xiao Bei melompat ke bahu Du Fei dan berkata dengan ekspresi aneh di wajahnya. Orang seperti ini pasti punya cara untuk menyelamatkan hidupnya. Mudah mengalahkannya, tapi sangat sulit membasminya. Sungguh tidak bijaksana menyinggung dinasti secara gegabah hanya karena hal sepele seperti itu. Kata Du Fei ringan. Apa kau tidak takut dia akan membalas dendam? Xiao Bei tampak bingung. Apa yang kau takutkan? Jika dia benar-benar bisa menyeret sekelompok orang untuk membalas dendam, aku pasti punya cara untuk membuatnya tak bisa kembali. Tapi, dia tidak akan melakukannya sekarang. Lagi pula, dia membocorkan informasi penting seperti itu, dan dia mungkin tidak ingin orang lain tahu bahwa dia pernah mengalami kejadian seperti itu sebelumnya. Du Fei tersenyum tipis, dan menganalisis pikiran lelaki tua berjubah abu-abu itu secara detail. Lagi pula, siapa di antara orang-orang kuat yang hampir menjadi ahli bela diri yang tidak peduli dengan wajahnya? Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Langsung ke sana untuk mencari Xuanbing lingkuan itu? Xiao Bei mengangguk sedikit sebelum bertanya. Kita harus pergi ke tempat itu, tapi seperti katamu, kekuatanku saat ini sungguh tidak cukup. Sekaranglah waktunya untuk pergi dan menemukan es hitam berusia 10.000 tahun itu. Hanya ketika kekuatan kita sedikit lebih kuat, kita akan lebih percaya diri. Ayo pergi. Hehe, Tuan, Anda benar. Mungkin sangat sulit untuk mendapatkan kualifikasi untuk memasuki Xuanbing lingkuan. Tuan, Anda tidak memiliki latar belakang yang kuat. Jika Anda ingin mendapatkan kualifikasi, Anda mungkin hanya bisa mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Dan dengan kekuatan Anda saat ini, jika Anda ingin mendapatkan kualifikasi seperti itu, kemungkinan besar akan sangat sulit. Lagi pula, selain kekuatan super seperti 5 keluarga Yun Sui dan Sekte Junwu, kekuatan asing dari dinasti lain juga sangat merepotkan. Kan Xiao Bei menggelengkan kepalanya sedikit dan sedikit mengernyit. Apapun yang terjadi, aku akan mendapatkan kualifikasinya. Du Fei tersenyum tipis. Untuk saat ini, jangan terlalu dipikirkan. Waktunya hampir habis. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Du Fei menghentakkan kakinya keras ke tanah, dan langsung menyerbu ke pusat dunia es berusia 1000 tahun. Karena ia sudah tahu bahwa hal-hal baik di dunia es berusia 1000 tahun ini semuanya ada di area inti, Du Fei tidak berhenti di sepanjang jalan. Bahkan jika ada adegan orang-orang menjarah, ia bersikap seolah-olah tidak melihatnya. Lagi pula, hal-hal seperti penghargaan dan ling bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh dengan mudah. Saat Du Fei bergegas dengan kecepatan tinggi, bukit-bukit tandus yang hampir tak berujung perlahan-lahan menghilang, dan di hadapannya tampak hutan lebat. Kepingan salju terus berjadewa di atas hutan, membuat hutan tampak seperti musim dingin yang dingin, dengan salju tebal di mana-mana. Di tengah salju tebal, gunung yang menjulang tinggi di tengah hutan menarik perhatian banyak orang. Itu pasti inti sebenarnya dari alam es milenium, puncak salju. Tapi kita belum bisa ke sana. Gumam Du Fei dalam hati, dan akhirnya mengurungkan niat untuk segera bergegas ke sana. Kemudian ia mengalihkan pandangannya sedikit dan berbisik, Xiao Bei, kita sudah di hutan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku tidak melihat apapun seperti es misterius 10.000 tahun dimanapun. Pergilah ke arah ini. Xiao Bei memejamkan matanya sejenak lalu menunjuk ke suatu arah. Du Fei mengangguk sedikit, lalu mengetukkan kakinya pelan di puncak pohon, dan sosoknya langsung berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke dalam hutan di bawah. Saat Du Fei melaju kencang, ia terkejut menemukan bahwa di bawah lautan pepohonan yang tak berujung, sejumlah bangunan aneh muncul di hadapannya. Seaneh apapun bangunannya, mereka selalu memancarkan nuansa kuno. Terlebih lagi, sekilas, hamparan pepohonan yang luas hampir seluruhnya dipenuhi dengan bangunan-bangunan kuno ini. Menatap pepohonan yang menjulang puluhan meter di atasnya, bahkan Du Fei, dengan temperamennya yang sederhana, merasa dirinya tak berarti. Menatap bangunan-bangunan yang tak berujung, hampir tak berujung ini, Du Fei sedikit tertegun, dan tak kuasa menahan napas.
Seberapa kuatkah sekte-sekte kuno itu hingga memiliki bangunan sebesar ini? Jika tebakan Du Fei benar, para pengikut sekte-sekte kuno yang tinggal di hutan ini kemungkinan besar jauh lebih bergengsi daripada mereka yang berada di dunia luar. Bangunan-bangunan yang padat ini semakin menunjukkan bahwa populasi dan ukuran sekte-sekte kuno ini mungkin sebanding dengan beberapa kerajaan kecil. Kekuatan seperti itu sungguh menakjubkan. Namun, tidak ada yang tahu persis apa alasan yang menyebabkan sekte-sekte kuno ini perlahan-lahan merosot di sini, dan akhirnya kehilangan warisan mereka. Dan tidak ada yang tahu mengapa, setelah satu sekte kuno merosot, sekte kuno lain akan datang untuk menduduki tempat ini. Du Fei merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini sejenak, dan menyadari bahwa dengan pengetahuannya saat ini, ia mungkin tidak akan mampu memahami apa yang terjadi di dunia es berusia 1000 tahun ini. Terlebih lagi, dengan kekuatannya sendiri, bahkan jika ia tahu alasannya, mungkin itu hanya akan menjadi sekadar informasi sekilas. Oleh karena itu, Du Fei hanya memikirkan hal-hal ini dalam benaknya, lalu berhenti di tempatnya dan perlahan mengamati sekelilingnya dengan matanya. Tuan, saya bisa merasakan pasti ada banyak hal baik di gedung-gedung ini. Maukah Anda masuk dan mencari Xiaobei? Duduk di bahu Du Fei, memejamkan mata sejenak, lalu berbisik. Mendengar ini, Du Fei ragu sejenak, lalu perlahan menggelengkan kepalanya. Jika dia mau, dia tentu bisa menemukan sesuatu di antara bangunan-bangunan kuno yang padat ini, tetapi dia mungkin tidak punya waktu untuk mencarinya secara ekstensif di sini. Karena itu, setelah ragu sejenak, Du Fei berkata dengan tenang, lupakan saja, barang bagus yang sebenarnya pasti ada di puncak salju. Mari kita cari es hitam berusia 10.000 tahun dulu. Pimpin jalan. Xiaobei mengangguk pelan, lalu menunjuk ke suatu arah dengan tangannya. Melihat ini, Du Fei mengetuk tanah dengan jari kakinya, dan sosoknya langsung berubah menjadi aliran cahaya dan terbang lagi. Semakin dalam Du Fei melangkah, ia bertemu banyak orang di sepanjang jalan. Orang-orang ini jelas jauh lebih kuat daripada mereka yang berada di dunia luar, tetapi mereka jelas tidak tahan tekanan di sini, sehingga banyak dari mereka bergegas masuk ke gedung-gedung padat di sekitar mereka, dan sorak-sorai terdengar dari waktu ke waktu. Du Fei berpura-pura tidak mendengar suara-suara ini. Setelah berlari sekitar setengah jam, segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba menjadi jelas, dan tatapan Du Fei sedikit terfokus dan jatuh ke bawah. Saya melihat sebuah cekungan besar di depan saya. Tidak ada pepohonan di cekungan itu, tetapi ada sebuah istana kuno di dalamnya. Melihat bentuknya saja, istana kuno ini jelas sangat istimewa di antara bangunan-bangunan di sekitarnya. Di sini, menatap tempat ini, mata Du Fei sedikit berkilat, dan dia berkata dengan sedikit ragu. Inilah tempatnya. Jika catatan di peta benar, es hitam berusia 10.000 tahun itu berada di kedalaman istana kuno ini. Namun, istana kuno ini begitu mencolok sehingga jelas akan menarik banyak orang. Jika kita ingin masuk, kita mungkin harus bergerak lebih cepat. Xiaobei naik ke kepala Du Fei, berjinjit untuk melihat istana kuno itu, lalu berkata cepat. Du Fei mengangguk sedikit, lalu melangkah maju tanpa ragu-ragu dan bergegas turun dalam sekejap. Saat ia bergerak, ia langsung merasakan aura kuno yang kuat menghampirinya, yang mengguncangnya dari lubuk hatinya. Aura ini sekali lagi membuktikan bahwa istana kuno ini merupakan tempat yang sangat penting di antara bangunan-bangunan padat di hutan ini. Setelah berlari sebentar, Du Fei mendarat di depan istana kuno. Ia lalu menatap pintu batu besar di depannya dengan ekspresi yang agak aneh. Gerbang batu itu sangat besar, ditutupi lumut lebat, dan di atas lumut tersebut terdapat lapisan es dan salju, yang membuat aroma kuno tercium di wajahnya. Terlebih lagi, di bawah lapisan lumut dan salju, Du Fei samar-samar dapat melihat bahwa rune kuno yang pernah dilihatnya di alun-alun kuno sebelumnya tampaknya ada di gerbang batu ini. Kemudian Du Fei menyapukan pandangannya dan akhirnya mendarat di tengah gerbang batu. Di sana, gerbang batu itu tampak sedikit terbuka, dan ada beberapa jejak kaki samar di tanah. Apakah sudah ada yang masuk? Melihat pemandangan ini, Du Fei sedikit mengernyit. Ia tak percaya ada orang yang telah memasuki tempat ini sebelum dirinya. Dan hanya segelintir orang itu yang tidak terpengaruh oleh berbagai bangunan sebelumnya. Apa yang harus kita lakukan? Xiaobei menatap pemandangan itu dan berkata dengan suara berat setelah beberapa saat. Bahkan jika seseorang masuk, mungkin bukan tugas yang mudah untuk mendapatkan es hitam berusia 10.000 tahun dan kemudian memurnikannya dengan sukses. Ayo pergi. Du Fei ragu sejenak sebelum berbicara perlahan. Tanpa ragu sedikit pun, dia melangkah ringan dan bergegas ke jalan setapak. Setelah memasuki istana kuno, cahaya di sekitarnya menjadi redup. Du Fei bergerak cepat menyusuri lorong kuno itu,
tetapi ia segera menyadari ada aroma samar obat-obatan aneh di sekitar lorong-lorong kuno tersebut. Aroma obat semacam ini agak aneh. Secara logika, jika sesuatu seperti eliksir ingin disimpan bertahun-tahun tanpa kehilangan khasiatnya, maka satu-satunya cara adalah menyegelnya dengan cara khusus. Setelah disegel, eliksir tersebut secara alami tidak akan mengeluarkan aroma obat apapun. Jika tidak disegel, setelah bertahun-tahun terendam, eliksir tersebut seharusnya sudah lama kehilangan khasiatnya, dan tentu saja tidak akan ada aroma obat. Sebagai seorang alkemis, Du Fei tentu saja memahami hal ini. Karena itu, sambil sedikit mengernyit, ia juga menjadi sedikit waspada. Lagi pula, mulai sekarang, istana kuno ini mungkin tidak biasa. Jika ia tidak hati-hati, ia bisa saja terbalik di selokan kapan saja. Lorong-lorong di istana kuno itu sangat berantakan, seperti labirin, tetapi untungnya, dengan peta Xiaobai sebagai panduan, Du Fei tidak tersesat, melainkan terus masuk lebih dalam. Semakin dalam ia masuk ke dalam istana kuno, Du Fei dapat dengan jelas merasakan hawa dingin di sekitarnya. Bahkan seseorang seperti dirinya yang berlatih teknik berbasis es pun merasa sedikit kaku, apalagi yang lain. Tetapi dari sudut pandang ini, tampaknya memang ada es hitam berusia 10.000 tahun di sini. Namun, saat berjalan, Du Fei terus mengerutkan kening, karena ia jelas menemukan jejak kaki yang jelas di jalan yang ia lalui. Jelas, seseorang telah memasuki tempat ini sebelumnya dan sangat jelas tentang medan di sini. Namun, khawatir di tempat seperti ini tidak ada gunanya, jadi Du Fei tidak bisa berbuat apa-apa selain mempercepat langkahnya. Saat ia bergerak maju, setelah beberapa menit, tiba-tiba, seberkas cahaya muncul di depannya, dan segala sesuatu di depannya tiba-tiba menjadi jelas, lalu ia melihat sebuah istana kuno muncul di hadapan Du Fei. Ini, Du Fei menatap aula yang sangat luas itu dengan takjub. Kemudian, sudut matanya sedikit berkedut, karena ia melihat dengan sangat jelas bahwa ada sosok-sosok yang berdempetan berdiri di aula ini. Meskipun sosok-sosok ini tidak bergerak, samar-samar seseorang dapat merasakan niat membasmi yang kuat terpancar dari mereka. Sesaat kemudian, tatapan Du Fei sedikit teralih ke bawah, akhirnya menyadari tumpukan pil yang padat di tanah. Ia pun langsung mengerti mengapa ia merasa begitu aneh sebelumnya. Ini semua Danu. Dua kata ini perlahan keluar dari mulut Du Fei, dan seketika bahkan dia sendiri merasakan sedikit geli di kulit kepalanya. Melihat para budak dan yang berdesakan ini, mata Du Fei terus berkedut. Tahukah Anda, meskipun kunci para budak dan adalah dan, bahan bakunya adalah para ahli bela diri. Para budak dan yang berdesakan ini berdiri di sini seolah membuat orang membayangkan bahwa banyak sekali pria kuat yang ditangkap di sini dan kemudian disempurnakan menjadi budak dan. Terlebih lagi, Du Fei punya firasat samar bahwa budak dan yang dilihatnya di Rerun Dewa Raja dan hari itu tampaknya punya hubungan dekat dengan budak dan di sini. Ketika Du Fei memikirkan hal ini, ia merasakan kulit kepalanya kesemutan. Jika para budak dan yang padat ini, entah berapa jumlahnya, menyerbu bersamaan, apalagi dirinya sendiri, bahkan raksasa seperti 5 keluarga Yun Sui dan Sekte Junwu pun mungkin harus mundur. Tuan, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun para budak dan ini masih bernapas, mereka belum dimurnikan. Karena itu, mereka pasti tidak akan bergerak. Anda bisa tenang. Xiaobai, yang duduk di atas kepala Du Fei, merasakan gerakan Du Fei yang tidak biasa, lalu melengkungkan bibirnya dan berkata dengan ringan. Baguslah. Kalau tidak, jika orang-orang ini bergerak bersama, apalagi es hitam 10.000 tahun, bahkan jika pil teratai es ada di dalamnya, aku harus mundur secepat mungkin. Du Fei sedikit melengkungkan bibirnya dan berkata dengan agak ragu. Namun, dia mengatakan yang sebenarnya. Di depan begitu banyak budak dan, apapun hal yang tidak perlu yang dia lakukan, dia mungkin akan mencari kematian. Tapi Tuan, sepertinya orang yang harus Anda khawatirkan sekarang bukanlah Danu, kan Xiaobai tersenyum tipis, lalu melompat ringan, dan setelah beberapa saat, dia berbicara dengan ringan. Mendengar ini, Du Fei sedikit mengernyit, lalu mengikuti tatapan Xiaobai untuk mengamati dunia. Benar saja, ia melihat di antara para budak dan yang berdesakan, terdapat kuali-kuali obat besar. Saat ini, di atas 2 kuali obat terbesar, terdapat 2 kelompok orang yang saling berhadapan dalam diam. Rumah budak binatang mata Du Fei menyapu seluruh tempat, dan sesaat kemudian tertuju pada Meng Bai yang berambut putih. Sesaat kemudian, matanya menyipit lagi, Lian Bingyun aliansi es dan salju. Melihat 2 kekuatan yang tidak memiliki hubungan baik dengannya muncul di sini pada saat yang bersamaan, bahkan dengan kepercayaan diri Du Fei, ia tak kuasa menahan sakit kepala. Namun untungnya, saat ini, kedua kekuatan ini sepertinya belum menyadari keberadaannya.
Kedua keluarga ini sangat cepat. Setelah menatap sejenak, Du Fei melesat ke arah sekelompok budak dan berbicara dengan ringan. Sepertinya kedua belah pihak sangat akrab dengan tempat ini. Kurasa mereka sudah lebih dari sekali atau dua kali memasuki dunia es berusia 1000 tahun ini. Dilihat dari penampilannya, mereka mungkin ke sini untuk merampok sesuatu. Aku hanya berharap apa yang mereka minati bukanlah sesuatu yang wajib kita miliki. Xiao Bai melompat ke bahu Du Fei dan berkata lembut. Mari kita lihat situasinya dulu. Paling buruk, kau bisa bertindak dan menyelesaikan semua masalah ini. Sebesar apapun harganya, sepadan jika kedua orang menyebalkan ini bisa mati di sini. Du Fei mengerucutkan bibirnya dan berkata ringan, lalu ia sedikit mengarahkan jari kakinya, dan sosoknya melesat cepat di antara sekelompok budak dan seperti ikan yang berenang. Aula kuno ini sangat besar, dan jumlah budak dan sangat padat, sehingga tidak seorang pun menyadari bahwa Du Fei telah mendekati dua kuali obat besar itu secara sengaja atau tidak sengaja. Ketika sampai di tepi dua tripod besar itu, Du Fei tidak terburu-buru mendekati mereka, juga tidak mengawasi mereka. Lagi pula, Meng Bai dan Lian Bingyun sangat sensitif dalam situasi seperti itu. Jika ia tidak hati-hati, keberadaannya bisa terbongkar. Terlebih lagi, jika tebakannya benar, jika keduanya melihatnya, mereka mungkin tidak akan keberatan bergabung untuk menyingkirkannya sebelum mengurus hal-hal lain. Mereka sepertinya memperebutkan budak pil spiritual. Tepat ketika Du Fei masih bertanya-tanya kapan kejadian itu terjadi, Xiao Bai berbicara dengan suara rendah. Du Fei sebenarnya sangat mempercayai Xiao Bai, karena dia sedikit mengernyit, dan kemudian ekspresinya tiba-tiba berubah. Yang disebut Dan Nu, seperti halnya master seni bela diri, memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Dan Nu yang paling umum, yaitu tingkat 7 atau 9, setara dengan master seni bela diri atau alkemis di antara manusia. Namun, yang disebut Dan Nu spiritual ini sudah setara dengan setengah langkah manusia menuju master seni bela diri. Dan jika bahan yang digunakan untuk pemurnian berasal dari master seni bela diri tingkat rendah, maka bukan tidak mungkin Dan Nu spiritual ini sekuat master seni bela diri tingkat rendah. Dan mendapatkan Dan Nu spiritual ini setara dengan memiliki kekuatan super ekstra di sisi Anda. Tidak heran jika dua kekuatan besar benar-benar memperebutkan benda ini. Tapi ada begitu banyak budak dan di sini, dan kebanyakan dari mereka belum dimurnikan. Bagaimana mungkin ada budak dan yang berhasil dimurnikan tanpa pemilik Du Fei ragu sejenak sebelum berbisik. Kita tidak tahu tentang itu, tapi budak Lingdan ini sepertinya barang bagus. Jika kita bisa mendapatkannya, kekuatan kita dalam perjalanan merebut pil teratai es ini akan sangat meningkat. Bisik Xiao Bai dengan ekspresi aneh di wajahnya. Du Fei tentu tahu bahwa ia sekarang sendirian. Jika ia memiliki seorang budak pil spiritual di sisinya, itu sama saja dengan memiliki seorang preman yang setidaknya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi seorang ahli bela diri. Hal semacam ini tentu saja akan menyenangkan, tetapi masalahnya adalah akan sangat sulit untuk menempatkan budak pil spiritual di bawah pengawasan dua kekuatan besar ini. Tuan, jangan cemas. Aku tidak percaya kedua orang ini bisa terus mengobrol seperti ini. Kita tunggu saja sampai mereka mulai berkelahi, baru kita bertindak. Kuncinya sekarang adalah mencari tahu di mana budak pil spiritual itu berada. Melihat ekspresi Du Fei, Xiao Bai langsung menebak pikiran Du Fei, lalu tersenyum manis. Kau punya gaya seperti tuanku, Xiao Bai. Aku semakin menyukai gayamu. Du Fei melirik Xiao Bai sekilas dan tersenyum aneh. Seperti dugaanku, Xiao Bai memang seperti tuannya. Sejak Xiao Bai mendapatkan kecerdasan, ia semakin mirip dirinya sendiri. Namun, ia cukup menyukai ini. Meng Bai, aliansi es dan salju kitalah yang pertama kali memasuki tempat ini. Bahkan jika kau dari rumah budak binatang ingin memanfaatkannya, bukankah kau harus melihat targetnya terlebih dahulu? Lian Bingyun mencibir dan menatap Meng Bai dengan acuh tak acuh, lalu berbicara dengan suara berat. Haha, saudara Lian, kau tidak boleh berkata begitu. Segala sesuatu di dunia es berusia 1000 tahun ini tidak memiliki pemilik. Lagi pula, tidak ada yang namanya siapa cepat dia dapat. Jika kau ngotot membaginya seperti ini, maka Nusaushaiku bisa bilang saja kita yang datang ke hutan es dan salju ini duluan, lalu semua yang ada di hutan es dan salju ini milik Nusaushaiku. Menghadapi teriakan dingin Lian Bingyun, ekspresi Meng Bai sama sekali tidak berubah, ia hanya tersenyum tipis dan berkata. Meng Bai, jangan pikir kau bisa berbuat sesuka hati hanya karena kau ahli bela diri setengah langkah. Kalau sampai terjadi perkelahian, siapa tahu siapa yang akan mati. Kau mau mencobanya? Lian Bingyun mencibir dan berteriak sinis. Hehehe, Lian Bingyun, aku tidak takut memberitahumu bahwa jika ayahmu ada di sini,
aku mungkin akan sedikit takut pada aliansi es dan saljumu, tapi sekarang, hehe, sepertinya percuma saja kita bicara omong kosong seperti itu. Selama kau memberiku budak pil spiritual di bawah, Nusaushai kita tidak hanya akan segera mundur, tetapi juga menjamin tidak akan ada yang mengganggumu bagaimana kata Meng Bai sambil tersenyum. Gulungan. Mendengar kata-kata Meng Bai, bahkan Bing Yun, dengan temperamennya yang halus, tak kuasa menahan luapan amarah. Ketajaman budak pil roh ini terlihat jelas oleh semua orang, dan Meng Bai benar-benar ingin membawanya pergi seperti ini. Bukankah itu hanya mimpi lagi pula? Nusaushai sudah mendesak masuk. Jika mereka berhasil menangkap budak pil roh ini, dia akan berada dalam masalah besar hari ini. Pikiran serupa dengan Lian Bingyun juga muncul di benak Meng Bai. Kekuatan kedua belah pihak bisa dibilang hampir sama. Jika seseorang menaklukkan budak Lingdan, keseimbangan mungkin akan langsung goyah. Oleh karena itu, di mata keduanya, jika mereka tidak dapat memperoleh budak pil spiritual di depan mereka, mereka akan menghancurkannya daripada membiarkannya jatuh ke tangan lawan. Sepertinya tidak ada gunanya bicara omong kosong. Setelah menatap Meng Bai sejenak, Lian Bingyun tiba-tiba mencibir dan bertepuk tangan. Kalau begitu, silakan. Mengikuti teriakan keras Lian Bingyun, banyak orang kuat dari aliansi es dan salju tiba-tiba bergegas menuju ke sisi berlawanan. Melihat pemandangan ini, tanpa perintah Meng Bai, orang kuat dari Nusaushai langsung menyerbu. Tiba-tiba, energi sejati di udara melonjak, dan energi vital melonjak. Dalam sekejap, aula kuno ini berubah menjadi medan perang yang paling sengit. Mendengus. Setelah melirik sekilas ke arah lingkaran pertempuran, Lian Bingyun menepukkan tangan kanannya, dan seketika seluruh energi sejati dalam tubuhnya menyebar, dan tatapannya yang sangat dingin langsung tertuju pada Meng Bai. Meng Bai, kita sudah bertahun-tahun tidak bertarung. Hari ini, izinkan aku melihat seberapa kuat dirimu, jenius paling terkenal dari Nusaushai. Begitu dia selesai berbicara, Lian Bingyun melangkah maju dan sosoknya muncul dalam sekejap. Hehehe, memang benar kita sudah bertahun-tahun tidak bertarung. Tapi kalaupun harus bertarung, aku pasti tidak akan membiarkan Lian Bingyun pergi hidup-hidup. Begitu dia selesai berbicara, Meng Bai menghentakkan kakinya, dan tiba-tiba energi sejati dalam tubuhnya melonjak keluar, dan keduanya bertabrakan dengan keras satu sama lain dalam sekejap. Saat mereka bertarung, mereka tak pernah meninggalkan dua kuali obat itu. Sepertinya budak ramuan itu pasti ada di bawah. Xiao Bai melirik lingkaran pertempuran dan matanya tertuju pada dasar dua kuali obat besar itu. Pandangan Du Fei segera menyapu. Sepertinya ada pintu masuk ke altar bawah tanah yang besar, dan aroma obat juga tercium darinya. Sepertinya budak pil spiritual itu kemungkinan besar ada di bawahnya. Berjalan. Setelah memastikan hal ini, Du Fei tidak ragu lagi. Setelah sedikit berputar, ia sudah hampir menyentuh tanah, dengan hati-hati bergerak menuju tempat itu. 260.